uh, balik lagi sih, gue pengen bercerita perjalanan Artapela karen. Ini videonya udah sempet post, bisa dicek di YouTube. Gue Jange, di sini ada teman gue Eca sama Reja. Jadi awal mula perjalanan ke Artapela tuh awalnya dari tahun lalu gue diajakin sama Eca buat naik gunung. Tapi bukan ke Artapela, ke Gunung Sumbing waktu itu sama teman gue juga, sama rombongan teman gue. Nah terus seiring berjalannya waktu nggak kesampaian saya. Iya, Nggak kesampaian karena mungkin ada beberapa hal teknis yang nggak di luar dugaan lah dari teman-teman kita gitu. Terus kita milih di schedule sama ganti destinasi. Nah waktu itu sempat mikirin juga destinasi yang cocok apa nih gitu kan. Nah gue kepikiran waktu itu Gunung Artapela karena mungkin pemandangannya lumayan bagus. Terus treknya cocok buat pemula aja ya. tai. Lu kotak. Anjing. Aduh ini. Agak jelas. Tapi ya udah diputusin di Artapela waktu itu. Tapi Udah berangkat. sebelumnya di pernah kata lu. Nah gue sebelumnya belum pernah, cuma lihat-lihat doang di IG, di YouTube gitu-gitu. Nah terus abis itu kita mutusin persiapan segala macem. Terus mungkin abis itu mungkin bisa diceritain kali ya persiapan masing-masing dari Artapela. Oh, tak dulu kita tuh sebelumnya tuh itu seharusnya kan rame ya gitu ya. Oh iya, gue rame. Iya seharusnya rame karena waktu itu kan pengen bareng sama teman-teman kita anak Depok ya. Yang tahun lalu tuh sebenarnya gue juga pernah naik bareng sama mereka Gunung Gede. Ya. Terus tapi karena kendala dan lain sebagainya nggak jadilah kita ke Gunung Umbing on free. Iya Gunung main air. Kalau meledak gimana cara? Kalau meledak gimana? Nual. Gue gak masuk bangsat. Ikut ketawain lu. Nah tadi itu intinya sebenarnya pada akhirnya ya cok. Karena bener nih gue mau dia Apa dulu ya? minum Oke, buat gue nggak berarti ya anak susu. anak susu. Berarti nggak nafsu aja ya. Gue asu jadi anak susu ya. Jadi kalau anaknya bener ada. Terus ya gimana aja? Terus tuh tadinya tuh kalau dihitung ya mungkin bisa nyampe 10 orang. Iya. Tapi karena satu hal dan lain sebagainya pada nggak jadi ya karena banyak hal gitu kan. Teman ada ujian dan lain-lain. Terus juga kita udah terlanjur cuti ibadah kan kerja. Terus ya udahlah akhirnya kita mutusin kan waktu itu Gunung Artapela. Tadinya tuh kita berenam atau bertujuh ya sahabat saya. Iya. Enak bertujuh. Iya bertujuh ada berenam Farid Farid sama Deka. Ya kan? Oh iya Deka di mana 2 orang itu hamin berapa hari gitu nggak jadi cuma ya udahlah kita udah sepakat Gunung Artapela ya kan. Mau gimana lagi udah pada ambil cuti di sekalian aja. Iya. Tadinya opsinya apa aja sih sebenarnya sebelum Artapela itu pada hari ini? Tadinya tuh kan awalnya Sumbing. Cuma masih nggak jadi. iya nggak jadi. Nunggu dia udah nggak Umbing dulu. Terus karena kagak jadi Sumbing lu gak jadi. iya. Parah. Nggak dan kayak gitu nih ya. Iya kayak namanya Gunung Sumbing nih. Buat karena terbuat gara-gara itu. Ya terus habis itu pengen ke Sindoro atau yang dekat-dekat dulu dah, Jawa Barat gitu. Kayak Cikuray, Cermai. Iya benar. Mungkin next lah ntar. Wah Sindoro dibuat. Sindoro Jawa Tengah. Dekat Puming. Sumbing. Esper lah. Tolong lah. Gitu. Terus habis itu kita jalan nih fix berlima ya. Ada Isan juga, ada Jiung juga. Iya. Yang sedang berhalangan hadir lah ya pada detik ini. Tadinya gitu kalau Isan mah ada gitu. Orang layar ya. Belakang layar. Berarti Orang layar tadinya kan ikut gua, lu bertiga, kita bertiga, Ya. Isan, Isan, Jiung, Farid, sama Deka. Itu tuh inget banget gua di warkop tuh ngomong kita bertujuh. Iya kan? Rekopannya dia. Warkop Kelapa 2, kebetulan kita habis futsal, ingat gua. Oh iya. Anjing emang. Bertujuh,
gue si anak gunung parah anjing, gue Seven Summit anjing orangnya. Seven Summit parah anjing. Ya tapi kan sebelumnya seenggaknya kita ya pernah nanjak bareng lah, semi gunung lah. Iya kan gue tadinya juga gunung mau ikut, lu ngobrol gunung, gue bodo amat tadi mau ajak gunung gue nggak tertarik sama sekali kan, gue makan sama Farid ngomong, terus tiba-tiba Farid ngomong, gue ikut, gue balik dulu ya, gue ikut balik, oke. So mikir anjing tarik ikut ya, masa lu enggak ya? Sih gue kagak gitu kan, gue yang paling piste dulu tuh anjing. Gue kepikiran di rumah, tiba-tiba gue kepikiran, gue scroll dulu harga-harga. Gue nggak punya apa namanya tuh Sering back. pol, gue nggak punya sleeping bag aja. Gue nggak punya sendal gunung. Ya bisa sih sebenarnya pinjam, cuman maksud gue kayak gue nggak puas aja gitu kalau misalkan gue pinjam, takutnya kan ya gue nyusahin apa gimana gitu. Bisa juga nyewa, cuman kan gue baru denger tuh tiba-tiba gunung apa gitu kan dibilangnya gunung Artapela, gue nggak tahu lah, gue nggak pernah denger. Gue lihat anjing barang-barang anjing nggak terlalu mahal ya, gue ikut aja ya. Farid ikut masih gue nggak ikut anjing. Ntar kalau di tongkrongan Farid cerita gue nggak ada cerita, gue bilang gue ikut, gue bilang kayak gitu. Sudah anda Farid nggak jadi ikut anjing gue bilang, mas rujuk nih yang kayak gitu mas, gue udah beli barang, gue udah beli sendal gue udah beli trekking pole, sih gue kagak jadi anjing. Gue jual juga gak ada yang mau mungkin ukuran gue sendal anjing. Gue bilang aduh mana gue harus bilang ini gue sang Sendal apa aja? sendal hijrah anjing. Sendal Dayak anjing. Oh gitu Iya pas gue beli mas gue beli sendal bilang, bang gue mau naik gunung bang, sendal apa nih? Oh ini ya bang, ini sendal nih, sendal merek lain, modelnya model Dayak. Buset nih, Dayak kan nyeker gue kata gitu kan. Dayak kan nyeker pakai sendal pakai sendal gunung dalam hati gitu kan. Dayak kan nyeker bang dalam hati, tahu di sendal Dayak buat motifnya Dayak mungkin motif Dayak kan gue bilang. Ntar lu kalau kayak gitu pakai bulu-bulu sini. Buset deh, Dayak ngeri banget tai. Terus gue bilang anjing apa gue pakai ini, kekuatan gue sama seperti orang Dayak anjing jadi kuat. Oke gue bilang udah gue beli lah motisin aja. Palit nggak jadi ikut, anjing gue lemes banget ya Allah. Tergusur sama siapa yang nyusahinnya ya, masa gue nyusahin sendiri anjing. Tapi lu persiapannya jogging gitu ya sebelum naik? Kagak, gue pikir orang gue lihat katanya nge gunungnya gimana aman, udah buat mula aman. Ini cocok. Gue juga lihat di internet salahnya bener-bener kayak jalanan. Ya elah jalanan gue pernah ke camping ground gitu doang anjing, cuma jalan kaki lurus gitu doang anjing. Tapi ya, kan kita kan sempet lihat-lihat kan itu Kersa Besari gitu-gitu kan. Emang jalurnya dan kayak ya nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya. Ya itu dia makanya gue juga udah kagak mulai kayak percaya sama orang dah anjing. Di YouTube aman-aman nih gue ngeliat anjing jalannya lurus aja kan. Cepet. Malah ada yang orang sendiri naik bisa-bisain naruh kamera dulu terus dia mundur terus dia jalan lagi. Gue bilang wah aman ini mah udah pasti anjing, aman gue aman. Pede banget tuh, gue udah pede banget, udah aman udah penting ribet aja. Gue bilang gue gas ikut gua kapan lagi kan naik gunung anjing, biar ada cerita. Dari kita belum pernah ya. Belum Naik pernah gunung beneran naik gitu. gunung bareng lu doang, lu pada gua kagak pernah mau, gua kagak gua ibarat kata Oh, sama Jangnya juga belum pernah. iya maksudnya belum pernah bareng kan. Iya. Baru pernah naik gunung anjing. Gua belum sama sekali, mau siapa juga belum pernah. Yang mau lihat tingkah lakunya Reja, cek di YouTube. Lu gimana Cak persiapan Cak? Gue tuh persiapannya sebenarnya kalau sepatu kan gue udah punya. Ya. Sleeping bag gue nggak punya, sama Terir kan? carrier juga nggak punya. Gue cuma ada jaket sama sepatu. Tahun lalu pas gue ke Gede juga gue minjem kan sleeping bag carrier gitu-gitu. Ya udahlah, akhirnya gue ingat ada teman kantor gue, dan gunung lah veteran banget lah dari dulu zaman dia bala zaman bandel sampai sekarang jadi bapak tetap naik gunung gitu kan. Gue inget lah, ya udah gue pinjam aja, gue tanyain mas lu ada gini enggak, ada aman, ntar gue bawain. Oh ya udah aman kan gue, Apaan aja tuh? ada carrier, tapi sleeping bag gue akhirnya beli. Oh, sleeping bag beli. Ya udahlah, karena gue melihat jalurnya cukup oke dan gue orangnya sporty banget kan. Parah. Spotify. Adalah gue trekking pole nggak, kali ini belum perlu gitu kan, karena jalurnya juga lumayan gampang gitu kan katanya mah. Ya udahlah, jadi persiapan gue cuma minjem carrier doang sama beli sleeping bag.
Gue beli juga karena butuh kan, ke depannya pengen naik lagi, Iya benar. pengen jadi agun. Set. Aku ya gunung Itu kan kalau lu sama Jiung mah anak gunung banget kan, Parah. penelatan banyak ya. parah. Kalau bisa kalau bawa kitchen set ke atas bawa tuh sama dia anjing. Anjing kitchen set gue di sini interior anjing. Si udahlah akhirnya udah siap tuh ya, kita pada ya Udah hari H lah tuh, hari H itu tanggal berapa sih? anjing gue lupa sumpah bener. 25. 2 awal Mei, akhir Mei. Akhir April. Akhir, iya pokoknya seminggu setelah Lebaran lebaran. ya? Gue ingat banget, enggak seminggu setelah Oh iya habis lebaran. Iya seminggu setelah lebaran. Lebaran tuh tanggal tanggal 3 23 kita tuh jalan 28. Lebaran gua. lebaran 23. Lebaran 23 April. Kita jalan 28 April. Oh iya benar. 28. Oh iya, 28. bisa jadi bulan. Iya. Udahlah akhirnya karena kita cuma berlima ya. Ya udah akhirnya kita naik mobil. Mumpung di sana ada mobil. Betul. Ya. Betul tidak? Betul. Fonet motor sudah menolak dari keluar grup anjing. Enggak masalah, ini orang satu nginde motoran. Sempet. Ada temennya si Tiung yang mendukung, mau semangat lah. Ada gitu. Sulit cuk. Anak motor mah kita mau gimana ya? Tapi akhirnya kita mutusin buat naik mobil ke sana. Setelah ngitung budget dan lain-lain, oh masih masuk gitu. Oh. Mobil. Masih banget, malah lebih safety dan lebih aman juga. Itu lewat jalur apa sih? Jadi kalau misalkan di Artapela tuh ada 2 jalur. Yang gue obrolin sama basecamp sana, jalur yang Pangalengan itu dia ilegal jatuh. Oh. Karena belum dikelola sama swadaya masyarakat setempat. Nah kita lewat jalur kalau nggak salah apa sih? Gue juga lupa lagi. Cirawa. Nah itu Cirawa. Via Cirawa cenah. Yang mau ke Artapela via Cirawa itu udah ada di Maps. Nah, Hanya ada via Cirawa ya itu udah ada di Maps. yang legal ya. Tapi kalau kemarin ngeliat ya di Ya. base camp, kalau lu mau bawa mobil, mending konfirmasi dulu deh. Nah, Iya. itu mungkin pelajaran yang kita dapat. Jadi di sana tuh mungkin sebenarnya kita juga udah riset di sana ngeliat video Firsa Besari sama pendaki-pendaki lain juga. Emang lebih worth it buat bawa motor. Tapi kalau misalkan bawa mobil pun ada cuman space-nya dikit. 3-4 mobil lah. 3 mobil tuh susah banget. Jadi emang harus konfirmasi dulu aja ke basecampnya. Nomor basecampnya pun ada kok di IG ada, dan juga direspon. Gue di waktu itu WhatsApp direspon kok. Artapela via Cirawa. Itu kita berangkat dari sini jam berapa ya? Waktu itu 11 ada, setengah 11. Berangkat malam. Enggak, pas dari sini Jakarta Selatan ke Bandung sana ke Gunung Artapela. Apa ya? 10-an enggak? 10. Aku lupa nih. Setengah 11-an lah ya paling. Iya segituan. Nyampe sana bisa asar. Karena kita makan dulu, berhenti segala macem ya kan. Iya, berarti rest area, makan dulu, belanja, kasih sayur. Aduh, itu kagak pernah ngerasain. Gue cuma liat, oh anjing ini lihat naik gunung beneran belanja ya. Lihat si video Bang Jawin kan tuh ke Indomaret tuker-tuker. Lu ngapain? Gue lakuin gitu. Astaga, beli bedak nih. Kita beli inian makanan kucing anjing buat jalan nih, cemilan nggak saya buat jalan anjing. Sen gue dibeliin sempak aja. Iya, Apaan? bawa bedak lah anjing segala. Dua contohin seru-seru ternyata. Ya, fun juga sih pas kayak gitu ya, fun. Sampai cuman pas naik gunungnya anjing. Tadi dulu Chan. Waktu di Indomaret tuh ada kejadian. Apa yang gue? Lu apa? Jadi kan nggak aja kan waktu itu belanja segala macem, set, Aku udah deh. San, duit cash dong, mau bayar nih. Oh, aku tahu itu. Iya, San aja, ambilin duit cash, salah ada di rekening. Bisa-bisanya anjing. Terus habis itu tiba-tiba dia ngambil duit, kelupaan aja, apa gimana aja? Kan gini ditanya. Gimana? Kan gua ini minta cash ya. Iya. Ya udah dong gua ambilin. Set. Pas gua Nisan lagi butuh cepet ya, gua ambilin set, gua pakai ATM. Biasanya gua jarang buat pakai ATM nih, itu gimana ceritanya gua nggak tahu kenapa pakai ATM anjing, pengen pakai kartu. Biasanya pakai inian, langsung di M-banking tuh. Iya, cardless gitu. Cardless. Cardless. Kagak pakai kartu. Iya, BC cardless. Gua cepet-cepet langsung gua buka pas inian, langsung gua masih. Berapa isen alhamdulillah, ada kali di atas juta lah, pokoknya ngambil duit bocah di gua.
Gua masukin set. Pas gua ngambil, gua nggak tahu gimana. Gua tuh fokus ke duitnya anjing. Gua hitung duitnya. Pas gua kayak, "Ih, abang nggak mungkin bohong anjing." Tapi gua gimana ceritanya gua ngambil duit, gua hitung duitnya. Set gua hitung. Ah, pas 1 juta. Dia bisa ngomong, "Jadi itu mana?" Gua kasih. Set. Gua muter-muter lagi konten. Gua ambil sempak lah, gua taruh di ini ya, rak makanan. Gua iseng-iseng gua ketawa-tawa meca bikin video, hai. Pas mau bayar, mbak, kan gua pengen beli rokok dulu ya, mbak bayar mbak. Pakai apaan mas? Pakai debit. Loh, ya Loh, gue pakai debit saya mana ya? Di dalam dok, gua bilang kayak gitu. Ya Allah, berarti gimana ya? Kebetulan ada ini ya, petugas bank masukin duit. pas banget. Pas banget, bang. Bisa diambilin kagak bang? Iya masih lu bisa buka ATM kagak bisa ngambil. Bang, kartu gua dalam. Kalau bisa mas, terus jalan kayak anjing. Gue bilang, untung lu si ini masih ada yang banking ya, mau anjing. Emang kalau gitu aja kalau emang pengen naik gunung tuh ada cobaannya. Ada itu aja. Bener Kenapa ya awal udah kena anjing gini trauma dan gua ini udah trauma kan dari awal dan belum naik udah trauma anjing. Hari ini itu kan udah kejadian sore tuh banget banget gua kok belum nyampe ya udah makan sih untungnya, kalau belum makan gua makin berotak kali ini. Lanjut tadi kita udah sampai tempat parkir ya, Artapela via Cirawa. Habis itu kita beres-beres di base camp. Itu nyampe sekitar jam 5-an lah ya. emang aneh. Limaan ya. Jam 5 sore kita nyampe. Nah rencananya kita tuh mau naiknya besok pagi. Cuman setelah mikir ulang beberapa kali, karena kita juga pengen manfaatin waktunya buat liburan di Bandung katanya. Jadi kita coba gas aja gitu. Dan maksudnya gue juga udah lumayan sering lah buat naik malam gitu. Dan ngelihat treknya cocok buat pemula ya. Betul. Malam juga enak terbuka ya. Itu juga enak. Dan mungkin lebih ke suges buat nggak ngeliat tanjakannya sih. Itu Positifnya ya. itu yang Tapi, gua buat itu yang ngebuat gua kenapa milih jalan malam. Malah gua udah mau capek Jadi positifnya, negatifnya tapi ceritain sama Reja. Nah terus jadi langsung bagi tugas tuh. Gua Isan ngurusin Maksi, Eca beli makan, Reja Jiung dia packing segala macem, sholat, habis itu mungkin ada yang berak dan segala macem. Nah gua ngurusin Maksi. Jadi informasi Tahu nggak sih per detik ini di Cirawa, base camp Cirawa tuh si Maksi di sana harganya 15.000 per orang. Terus juga ada uang kebersihan 5.000. Nah uang kebersihan ini yang mungkin beda dari gunung-gunung yang lain yang gua naikin. Jadi ini konsep yang lumayan bagus sih. Jadi uang kebersihannya itu jelas adanya kemana. Kemarin dia bilang uang kebersihannya itu membuat jadi kalau misalnya kita ngumpulin sampah di trash bag di base camp di tempat campnya Gunung Artapela itu nggak usah dibawa turun lagi. Itu udah diberesin sama pihak base camp. Jadi jelas tuh kita bayar 5.000, jelas diutak kemana kayak gitu. Terus juga buat parkir mobil itu kemarin berapa sih parkir mobil sih? 20 sama mobil ya? Mobil 20. Mobil 30 kalau 30 aja ya? 30 ya? Mobil 30. Terus kalau motor berapa motor? motor Gimana ya? Cepat. Jembatan. Motor murah. Iya, coba murah sih murah. Maksudnya segitulah. Jadi ya gue bayar parkir 30, terus si maksinya cuma 20.000. dan yang nggak kayak ini ya, maksudnya ya dia nggak terlalu ketat untuk pemeriksaan barang lah ya. Ya maksudnya bukan berarti kita boleh bawa seenaknya. Ya. Cuma maksudnya kayak inilah Simpel lah. simple dan sampahnya nggak boleh dibawa turun kan, Ya. karena yang mereka di atas udah ada yang ngurus gitu loh. Karena ya mungkin sisa sampah itu buat ini kali ya, buat apa ya, buat didaur ulang lagi apa gimana kita nggak tahu lah ya. Ya di sana juga ada kompos. Ya ada kompos betul lah. Nah, terus pas pembagian Cak, lu gimana tuh? Lu waktu itu berak juga. Lebih anjir. Kayak gimana sih panggilan alam? Gimana tuh, Pak? Kondisi base camp gimana sih, Cak? Emang gimana? Karena kalau kondisi base campnya dari segi besar ya, ya nggak terlalu gede sih. Ya rumah warga lah dijadikan Ya semua warga jadiin base camp aja dan cuma satu itu doang kan. Base camp. Ya kalau dibilang kamar mandinya, ya yang kita tahu kan ya di bagian luar tuh ada kamar mandi. Jadi kan dia outdoor gitu. Iya outdoor open space. Space. Back to nature. Iya, with the view anjing jemuran orang.
kandang kambing. Kagak kalau misalnya gue lagi boker ya. Set gue lagi boker, ada bocil-bocil ngeliat dari jendela anjing. Kan ada juga ya. Boker gua. Itu jadi outdoor ja. Anjing ada bocil lagi ngeliatin ngeri. Mungkin dia nggak ngeliat itu enggak, cuman dia lewat gitu loh. Lagi beresin sesuatu, cuma gua anjing. Dia nggak ngeliat gua sih memang, cuman gua sampai pertama kali thanksin anjing dia lewat tuh. Oh, kalau gue sih biasa. Ya biasa itu Kalau nggak tahu gitu. gue pulang kampung gitu ya, kampung gue kayak gitu kebuka. Jamban lah ya. Beda ini jamban di atas ituan aja. Itu namanya apa ya? Kali. Bukan jambat kali sih. Bukan jamban sih. Maksudnya ya intinya masuk aliran gitu kan. Iya. Selokan lah. Selokan. Pas boker, ya gitu dia harus headshot aja. Iya, tepat sasaran. Akurasi itu 100% ini. Parah anjing. Tapi enak ya. Maksudnya di situ tuh airnya ngalir. Iya, ya. Jadi lu pluk langsung plung hilang gitu loh. Jadi nggak bau. Nggak Iya berbau. Tapi ya gua nggak tahu sih, maksudnya ini kan pertama kali gua naik gunung ya. Ya gua yang gua lihat kondisi base camp di sana ya bagus, gua tahunya gitu kan. Cuman Layak kok. layak aja sih menurut gua, layak aja gitu kan. Gua juga ya nggak bisa gua berharap kayak di toilet yang bagus itu, enggak lah. Paling seenggaknya gua bisa belajar lah kalau naik gunung gitu kan. Ya seadanya aja gitu kan. Tapi yang gua sesalin sih warung sih ya, warung. Nah itu ja, waktu kita nyari makan, kan lu bagian nyari makan tuh. Gimana tuh? Kan pas gua tanya ya ke pihak base camp, warung di mana Kang? Warung jangan katanya buat apa? Buat makan, beli makan nasi, bukan buat cemilan. Gitu mimi maya gitu kan deket kan. Itu mau nasi ya Kang gitu kan buat makan. Oh lumayan jauh katanya, lumayan jauh kan naik motor tadi temenin deh. Beneran cuy. Jadi motor keluar parkiran lagi lurus kiri lurus. Kok nggak nyampe ini ya ada kayak 15 menitan. 15 menit ada. 15 menit mah ada kali itu naik motor lama banget. Ternyata di pinggir jalan ada. Dan itu ternyata yang gue lihat ya kayaknya itu satu di sekitar situ ya. Iya. Itu orang makan nasi satu-satunya karena pas gue beli rame Oh iya. pada beli nasi. Hmm. Di situ tuh ada yang kayak warteg gitu kan, semi warteg kecil gitu. Dan ternyata ada yang terkenalnya makanannya yang bakar gitu. Pas gue beli warteg ada orang pesan ayam bakar. Lah, tau gitu gue mending pesan ayam bakar gitu kan. Bukan enak gitu. Dan harganya tuh kayak coba ya kan waktu itu kan beli pakai ban gitu kan nasi. Nah pas beli ayam bakar tuh 13.000 apa 15.000 udah mana nasi. Gue kayak mending gue sekalian ayam bakar kan enak. Ayam bakar berapa? 15.000 15 gitu sama nasi. Cuma ya udahlah kan enak juga kan warteg kan utuh gitu kan. Yang pentingnya buat isi tenaga doang. Iya kalau misalkan ya gue simpulin kondisi base campnya tuh sebenarnya base campnya sama aja kayak base camp gunung yang lainnya gitu, kayak rumah warga dan jadiin tempat lesehan. Mungkin ada di video, saya cek aja langsung. Terus juga mungkin toiletnya di sini kan yang kita tahu sebenarnya ditunjukinnya tuh yang outdoor. Walaupun sebenarnya ternyata kayaknya ya itu gue juga maksudnya belum pernah ke toiletnya langsung gitu yang indoor gitu. Ternyata ada gitu. Cuman kita nggak kesana aja gitu. Dan emang tertutup gitu kan sama bilik kan. Iya dan tertutup gitu emang. Nah terus mungkin Karena kita cepet-cepet juga kali. ya buru-buru jadinya ya kayak gitu kondisinya. Maksudnya nggak sejelek itu kok, maksudnya masih worth it aja lah gitu. Kalau misalkan emang mau nyari juga buat warung tuh emang nggak ada buat warung makan nasi, tapi ya itu dilayani di servis dibantuin. Itu baik banget. Iya, Gua akuin iya. baik banget. Dia nggak ada fasilitas, cuman dia ya menolong. Iya dianterin gitu. Dianterin. Walaupun cemilan sih ada warung deket kok. Cemilan tuh ada, gue juga sempet beli cemilan di Ciki. Itu kalau bikin mie juga kayaknya bisa disaji di warung yang Iya. dibeli gitu. Cuma kalau buat nasi nggak ada. Udah sih nggak ada, tapi dilayanin kok dilayanin. Cuman kalau dari gue lihat pertama kali pas masuk base campnya itu lumayan banyak orang sih ya. Cuman sebenarnya itu bisa juga sih kayak UMKM gitu kan, warung-warung kecil gitu yang Oh ya. justru yang buka gitu minimal banget warung nasi lah ya buat sayang banget gitu loh, wisata banyak ibaratnya udah orang pada tahu, apalagi kan medsos gampang banget ya. Iya minimal ya, maksudnya kalau ada warung gila itu pak cuan banget sih pasti kalau ada warung nasi. Iya maksudnya sangat perlu itu gitu loh. Iya. Ditambah wisatawannya yang kayak gua nih langsung gila gokil gitu loh. Kurang dari tambahin warung aja udah oke lah. Iya tapi kalau misalnya buat servis ya bagus lah servis base campnya gitu. Dari parkir aja kita kan dituntun bener-bener Iya. kan. Dituntun bener-bener di ini lah pokoknya. Dengan bayar
segitu ya. Ya tuh dengan bayar segitu worth it banget. Worth it banget parah. Jadi kalau misalkan butuh apa-apa, bilang aja ke Basecamp, pasti di servis dengan baik lah itu, pokoknya keren. Nah terus abis itu kita pembagian, packing dan segala macem. Akhirnya kita mutusin buat berangkat malam. Udah packing, kita sholat maghrib, sholat isya, Makan juga. makan, packing, berak juga udah pada kelar, WC. Abis itu kita mau jalan, tiba-tiba ada gerimis sedikit nih, ada gerimis sedikit. Terus gue coba memastikan, biasanya kalau misalkan cuaca tuh historical dari beberapa hari terakhir tuh bakal menentukan juga. Jadi gue tanya-tanya orang Basecamp, biasanya tuh malam gimana. Dan untungnya seharian itu katanya udah hujan, jadi kemungkinan besar ya malam itu cuma gerimis kabut doang gitu. Jadi akhirnya kita tetap mutusin buat jalan juga itu sekitar jam berapa sih? Maghrib setengah 7-an, jam ya hampir jam 7. Ya jam 7-an lah ya. Jam 7-an kita start trek dari Basecamp. Nah itu juga kita didampingin kan? Iya. Kita didampingin sampai ya ibarat kata pintu rimbanya lah Iya. gitu kan. Terus juga kita dikasih tahu unjuk gimana jalannya, terus juga patokan-patokannya kita dikasih tahu. Darah. Jadi ya emang se-worth it itu sih. Ya, kalau untuk yang benar-benar untuk inilah gak susah lah kalau trekking malam lah ya. Trekking malam gak susah. Cuman ya memang perlu banget ini banget sih, yang headlamp itu sangat perlu banget sih kalau pada malam. Walaupun sebenarnya vegetasinya terbuka, Iya. ada penerangan dari bulan tetaplah. Berarti kita start trekking tadi jam 7 ya? Iya jam 7 habis itu dianterin sampai pintu rimbanya, kita dijelasin segala macam, dikasih tahu patokannya. Habis itu kita mulai start trekking. Jadi tuh kalau misalkan di Artapela tuh ada sekitar 2 pos. Jadi base camp itu, Oh ya, base camp. jadi base camp itu ternyata masuk pos 1. Base camp itu masuk pos 1 karena kan kita mulai start penanjakan itu pas base camp 1000. Itu something lah. Ternyata gue juga baru tahu base camp itu termasuk pos 1. Oh ya. Karena kita udah nanjak juga ya pakai mobil. Itu naik 1.500. Ya kalau dihitung-hitung sih naik 1.500, ketinggian 2.100 ya. 9. Ya kalau secara hitung-hitungan cuma naik 600 kebetulan. Ya kan? Itu yang saya pikir, oh 600 gampang, Ya. 100. Hitungannya kan itu kan begini nih dari di laut ya, doang gitu kan. 600 gampang. Saya orang awam yang lihat tuh pas 600 bisa gitu kan, 600 bisa gampang. Saya tidak tahu anjing ada namanya pelajaran bidang miring. Ternyata 600 langsung ke sana dari bawah ke atas. Kayak lu belajar bisa Ternyata gue lupa ada puncak anjing. Oh, Anjing. jadi kalau misalkan buat kondisi treknya itu benar-benar terbuka, ladang, kebun, ya kebun orang lah gitu, Ladang, emang rumah gitu. kebun orang gitu. Jadi kita nyusurin kebun-kebun warga. Untuk awal-awal masih oke aja ya. Masih aman. Awal-awal masih Ini oke. juga leadernya Masih aman. jalan istirahat. Ayo 1, 2, 3 istirahat. Wah nanti Ini saran aja nih buat orang yang mau ngajak atau pela nih. Karena itu perkebunan warga benar-benar di kanan kiri, tolong jangan nyolong. Karena itu ada bekas kayak kok tiba-tiba di sini nggak ada tapi di sini ada, oh siapa yang nyolong gitu. jangan. Kan kita jadi pengen ikutan, coba jangan yang Iya. warga. Jangan udah siapin racik. Itu ada kolam wortel tinggal nyolot satu. Janganlah. Karena emang sebanyak itu kan kebunnya kan. Dari bawah sampai atas tuh orang sebegitu gitu kan. Iya, semuanya lah ada. Dan mungkin yang minimnya sih kalau misalkan dibanding trek-trek gunung yang lain itu terlalu sempit ya. Kalau misalkan Gunung Artapela itu terlalu sempit, treknya jadi buat istirahat tuh rada sempit lah. Iya, iya. Apalagi ketika ada papasan itu itu harus mungkin rada ini ya, rada susah juga. Harus ada yang arah salah satu. Iya, Berarti kayak bener-bener jalur buat satu orang gitu kan. iya kayak buat satu orang. Satu arah lah. Iya satu arah. Satu gitu. Iya. Iya sih lah. Cuman ya itu maksudnya kan gue nggak tahu lah, yang gue tahu ya kalau di video-video kiri kanan hutan gitu kan jadi gelap. Kalau ini bilang vegetasi terbuka, cuman memang gelap dan butuh banget headlamp gitu kan. Kebetulan gue nggak bawa headlamp. Karena gue pikir udahlah daki pagi anjir. Nah itu Tiba-tiba daki malam dengan tujuan sebenarnya gini sih ya, kenapa gue pengen daki malam, maksud gue capek ya berangkat siang berangkat
menjelang siang sampai sore terus langsung trekking. Pertama kali naik gunung disuruh push hari itu juga, besok pulang. Iya maksud gua, kenapa gua mau? Jangan selalu ngomong kalau daki malam capeknya berkurang. Gas gua bilang. Karena Tapi kita kan berkurang karena jalurnya kelihatan. betul. Jalur-jalur tinggi-tinggi gitu nggak kelihatan tuh. Iya, terus nggak panas juga. Nggak Apalagi kan vegetasi kebuka kan. Lu mikir banget tuh. Oh iya juga ya, kalau vegetasi terbuka, lu daki siang, buset itu rengat juga. Ibarat kata di gunung juga kan. Kelihatan lah jalur ancur. Iya. Nah itu positifnya, sumpah dah. Gue pikir banget itu anjing, kalau gue bilang, gue gak ngeliat jalur. Mungkin gue kalau ngeliat tanjakan yang terjal banget udah kayak, anjing gue capek banget coy anjay, gue kapan ya nyampe atas ya. Unik gitu sih. Iya makanya gue bilang akhirnya mending turun dah. Tapi gue bersyukur kalau daki malam ya gue gak melihat tanjakan. Cuman maksudnya gak melihat tanjakan, kok tanjakan gede banget ya, kok terjal banget ya. Jadi gue tetap jalan gitu walaupun mau pelan-pelan kan. Anjing malah. Ya, Sempet hujan kan? Sempet hujan tuh. Sampai itu juga waktu di Nah di tengah-tengah itu tuh jalurnya pas kiri kanan kebun warga. Itu tuh lahan agak andai, bonusnya banyak. Ya. Bonusnya banyak. Gue bilang, wah anjing nih kalau misalkan gua jalannya kayak gini mau gua kuat sampai atas. Ibarat kata mau jalan 10 kilo ke atas gua kuat, gua jalannya kayak gini. Gua pikir gitu. Itu ada napas tuh. Apa soalnya? Esteng masih bercanda-bercanda, tag video Eca, gua tag video kan anjing. Gua udah briefing tuh sama Eca, lu tag video di belakang, gua dari depan. Oke. Ya. Mekanik oke. Pas sampai atas, Buat Cak, doang. lu aja, Cak. Bikin Buat doang. Kan buat gue fokus mekanik ya. Gue HP gue taruh, sat langsung. Cak udah lu, Cak gue gak mau Cak, udah bullshit anjing. Bullshit Cak lu bikin video. Lu tau lah apa sih lah yang sering jadi kameramen kalau di gunung kan. Udah malah mau karir ya. Apa karirnya belakang. Bentar. Dari depan rekam. Tapi lu sampai pos 2 masih hitung aman lah aja. Masih aman. Gue Tapi merasa untung gue. dan pas pengen dekat-dekat pos 2 ya sebenarnya jalurnya itu udah mulai kepisah. Jadi kita kan biasa baru jalur kiri, nah kan itu ada jalur motor. Jadi ya itu loh ngejulang dalam Ya, gitu. mungkin rada atas. Gue ngerasa juga gue waktu itu yang coba nyari jalur ya. Jadi dikasih tauin patokan, ternyata gue cari patokannya nggak ada. Patokannya tuh bentuk kayak apa sih? Paralon di semen. Ya, paralel Paralel di di siap semen. pangan kiri kanan lurus ya. Iya mungkin mungkin waktu itu gara-gara malam kali ya, jadi jalannya nggak terlalu terlihat jelas dan dikira gue ada patokannya nih. Iya. Tapi ternyata nggak ada, jadi harus nyusurin beberapa meter dulu ke depan. Tambah kabut ya. Nah, kabut juga lumayan. Tapi sampai pos 2 sih masih aman-aman aja ya. Wah, pos 2 itu mungkin jam berapa cek kita nyampe jam Gua ingat jam 9 jam 10-an kali ya. Kan karena kita banyak race-nya kan. Iya. Nah sebenarnya estimasi yang gue lihat di internet, riset dari YouTube, internet itu sekitar iya 3-4 jam tuh sampai 3 jam lah, 3 jam lah itu nyantai banget. Iya, terus kita nyampe pos 2 jam 9 jam 10-an dan kita lumayan lama ngeres dia. Ya kan kalau ada selar konser dulu. Nyanyi, nyemil segala macem lah. Ya pokoknya rilis lah itulah. Iya, Iya. gue paling semangat di pos 2. Eca ngomong, gue lihat di YouTube 15 menit dari sini. Dilihat yuk. Wah, udah nyampe pos 2, gue ntar aja 15 menit tuh. Gue lama-lamain aja lu. Abisnya nih yang gue lihat nih, yang gue riset segala macam, yang jauh dari pos 1 ke pos 2, dari base camp ke pos 2 itu pos 2 ke puncak ya 15 menit 20 menit. Kali 5 anjing, kali berapa cok? 15 menit 20 menit kali 5 100 menit. Nah di pos 2 tuh sekitar setengah jam 45 menit lah, cukup lama lah di pos 2 kita, soalnya ya nyantai aja lah. Jam 9 jam 10 ya udah masih nyantai aja nih, nyanyi. Tapi lu sadar gak sih kalau malam itu tuh cuma kita doang tuh? Kita doang aja yang daki. Gak ada ya? Iya emang. Gak ada kita doang. Malam itu tuh Mana ganjil gitu. iya, literally ya emang grup kita doang gitu yang naik, dan ya grup terakhir lah yang naik gitu. Terus pas di pos 2 kita lanjut, mulai banyak kejadian nih. Jadi pos 2 sampai Di awal dulu, dari awal kejadian nih kayak aman jalan. oke aman jalan. Tiba-tiba awal dulu nih kan, satu jalan udah setapak, buat setapak ya jatuhnya ya. Iya, Setapak dan
nyaru sama jalur motor. Itu yang tadi gue bilang kan, seharusnya tuh jalur pendaki itu di atas kan. Iya. Bawahnya jalur motor, nah karena itu jalur pendaki atau yang warga di sana buat Dan jalur motor ya jatuhnya sedalam-dalam. Nah, sebenarnya ya di Artapela tuh ada 2 jalur, ada jalur motor sama jalur orang. Ya. Emang motor tuh buat orang-orang berkebun. Orang berkebun sama kalau gue tanya itu ngomong-ngomong dibilang bisa dianterin ke atas. Iya, itu Kalau emang saya bisa. Jadi jalur motor itu emang sampai ujung. Iya. Kalau nggak salah tuh 100.000 sekali naik dia bilang gitu. Iya, mahal aja. 100.000. Gue tanya mamang orang di atas. 50 apa 200 Ya something lah, 100.000 something. Ya segituan lah. Jadi kalau mau yang naik motor bisa aja sih. Iya, jadi gitu. apalagi kan Kalau pemotor dari Jakarta gitu, ya, terus dia bilang, "Mang, ini motornya buat apa selain berkebun nih? Biasanya orang takut sampah." Sama dia bilang, "Karena kan suka ada yang sakit, misalkan kayak hipo segala macam kan. Kalau memang ada yang nggak kuat banget, nah itu bisa naik motor dari atas." Dia iya 100.000 pak, 100.500, 150.000 lah, nggak nyampe 200.000. Menurut gua nggak nyampe kayak gitu, walaupun sampai atas kan, soalnya kan connect motor juga cepet kan. Nah ini saran juga kalau misalkan mau naik malam, sebenarnya kalau misalkan siang tuh kelihatan banget ya jalur motor sama jalur orang. Kelihatan banget, jadi aman lah kalau misalkan pagi, siang atau sore gitu. Nah mungkin ini karena malam jadi nggak terlalu penerangan juga minim, jadi nggak terlalu kelihatan, jadi kita rada-rada nyasar tuh. Iya, ada adegan satu lampu juga mati ya. Jadi emang Lampu siapa dulu itu? Headlamp siapa? Lampu itu merah, kuning hijau. Lampu hijau. lagi ini juga yang tadi gue bilang juga, semakin ke atas tuh patokan tuh minim, malah hampir yang udah nggak ada gitu. Mungkin karena malam juga sih ya, itu Ya. resiko-resiko malam lah, kita harus tahu mana resiko-resiko yang harus kita hadapin. Dan pas jalan dari pos 2 tuh udah amat satu jalur. Terus ya Jangi suka stop dulu, gue nyari jalur motor nih. Oh kita lewat atas yang jalur. Saat itu pertama tuh Nah tuh, pas najak baru tuh hujan-hujan San Siro kalau katanya PS1 banyak. PS2 San Siro tuh baru dikit. bisa Kayak ke atas. Lemes banget gua. Gerimis apa nih, gua kata gerimis San Siro ini. Oh gerimis San Siro. Gua bilang malah posisinya tuh jalan masih nanjak ya. Usia nanjak dan memang iya yang gua takutin karena itu kebetulan sore gua lupa. Sore tuh habis hujan kalau nggak salah deh. Iya benar, Soalnya kan pas- hujan. Iya gua sempet belok sendal gua anjing. Nah ini nih sebenarnya itu anjing banget ini. Tapi jadi sendalnya belok, terus ya kita air masih ada lah. Akhirnya dipakai buat nyuci sendal dia, si anjing cuman gara-gara belok doang. Si perfeksionis. Best banget, gue gak nyaman banget jadi Nah itu banyak banget. comfortable dalam mendaki. Gue gak mau pakai sepatu anjing. Karena gue pikir gini ya, lu orang pakai sepatu, kalau masuk air itu kan jadi lembab di dalam ya. Gue gak suka di posisi itu, makanya gue bilang sandala. Kalau sandalnya apa Nambah. pas tiba-tiba masuk, gue ngomong sebelum jadi gini ya. Ngeawas nge. Gue belakang gue siapa yang bikin? Isan. Awasan, becekan. Gue pakai trekking pole dong. Gue dong pakai trekking pole, ngecek. Gue kan juga tahu awalnya trekking pole tuh gunanya buat apa kan. Pas bilang Jangi, itu kan buat penanda, maksudnya kayak selain lu matokin ke tanah buat kalau ada genangan kan. Ya gue tahu main gini aja. Kan awasan, becekan. Pas gue ngomong awasan, gue ketemu bak. Ya anjing kenal udah sebal itu anjing, gue sebal banget kayak gitu anjing. Udah gue bilang pes banget ya. Wih pendaki selama gue nih gue gak mau ada kaki gue begini. Gue minta minum gue please banget nih, gue minta minum ya buat bersihin kaki dah tuh gue bentar. Di kaki gue setidaknya buat jalan enak dah kagak kena tanah gitu. Udah dan itu lah gue bilang anjing udah tuh situ gue udah lemes banget ya, gue ngeliat hujan kayak kan tanjak set. Terus di posisi kabutnya tuh tebel banget. Iya. Nah jadi Itu kita masih ya udah ada adegan tuh, kita salah jalur, Ya. malah ke jalur motor itu. jadi kita ya udah setengah perjalanan lah, terus mungkin ya beberapa resiko kita terima gitu, kayak patok udah nggak ada, Iya. Kabut turun, hujan, hujan juga gerimis, terus juga mungkin kita juga udah kecapean kali ya, udah kelelahan juga, terus mungkin ini ya lampu sih yang udah mulai redup, terus beberapa Iya. item udah mati, jadi kita harus bagi atau misalkan air mah masih ada air. ya air masih ada aman-aman, cuman ya itu tadi. Tapi mungkin kalau dari gue pribadi yang paling nyesek sih gara-gara ekspektasi kali ya. Jadi kita anjing ntar lagi nih anjing pas sampai atas
mana nih anjing gak ketemu. Kok nggak ada? Iya, jadi setiap Ini mah 15 menit nge. Kali 5 aja. Masih jauh banget anjing. nah dulu sudah setengah perjalanan, ya semua resiko udah kita jalanin gitu. Akhirnya udahlah, makin kecewa saya di situ. Kabut makin tebel. Akhirnya kita nemu nih satu jalur yang emang numpik banget, nanjak banget. Tapi nggak ada pelangnya, nggak ada patokannya. Tiba-tiba ya udah seindahnya yang ada jalanan di situ, kita lewatin aja. Asik. Jelasin dulu enggak. Gua mau tahu. Gua jelasin dulu. Jalurnya tuh 3 cabang aja. 2 cabang aja. Jalur kanan motor, jalur kiri nggak kelihatan. Gak kelihatan bos kayak yang begini banget. Iya yang ngecubit Iya. kayak Kurang ke atas gitu. kayak kudu climbing aja. Iya nggak ada patokan, ya nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan siang kelihatan kok, jadi aman sih. Aman. Itu cuma gara-gara malam aja. Malam lampu redup kabut. Kabut. Jadi kita nggak tahu di jalan yang mana dan capek juga kan. Jadi yang ada jalannya kita jalan aja. Awalnya gini ya, kan lu yang ngecek jalur. Ya. Jalur cuman ini nih tengah-tengah, lewat tengah. Lu kan atas kan nanjak lu, macet kan? Ah. Kanan motor. Kayak ini doang di jalur udah. Bodo amat, gua nggak pakai ina-inu. Tisan di depan gua dulu gua naik aja. Pakai jas hujan cok, bawa tas gua. Gua naik. Oh itu lo masih bawa tas tuh? Gua tas gua. Tas gua udah di jang ya? Itu dari gua kayak dah. Iya, tas gua sempet. Oh ya, jadi sempet Reja mungkin beberapa kali ngeluh lah dan segala macam. Pada akhirnya ya udahlah aja sini tas lu gua bawain kan, mumpung enteng juga tas dia. Enteng si anjing. Jadi tas dia gua bawain, gua double carrier gitu kan. Akhirnya dia jalan, ya biar ngurangin beban dia lah. Sampai di momen itu tuh, kira aja jalan. Oke, set, dan waktu juan gua pakai jas hujan, gua pengen nyampe, gua bilang gitu kan. Sebenarnya kita juga nggak ngeh ya itu jalur motor. Malam itu nggak ngeh kan? Itu jalur motor Itu atau enggak? enggak karena ya Cuma itu doang kan. Iya, cuma itu doang. Itu doang di jalur dan nggak ngeh itu jalur motor gitu. Gua bilang san gila. Gua naik kayak manjat, set, udah ya manjat. pokoknya kita sadar pas Gua besoknya di aja. briefing gua. Kata Isan, "Ja, kaki lu ke kiri, bodo amat anjing." Gua bilang, "Bodo amat anjay." Bodo amat, pas gua agak bilangis, gua pengen nyampe atas, gua udah mendaki gunung lewatin lo kepleset. Jadi emang sistemnya 4 WD ya ini. Sistemnya 4 WD kayak Spiderman lah ini. Kaki tangan main tuh. Mau kotor bodo amat lah. Gua bodo amat tuh mau ada setan juga gak peduli. Gua ini gua udah kepikiran. Anda menunggu horor-horornya tidak ada tidak ada pikiran tidak ada pohon tinggi Ayo ada setan juga bodo amat. tidak ada kuntilanak teman nangkring tuh tidak ada. Udah capek duluan anjing. Ini oke gua bilang udah gua bodo amat, gua kepleset anjing, gua naik lagi bodo amat, kaki gua udah gak karuan tuh anjing. Gua bilang aduh kapan nyampe nge, dikit lagi aja, satu tunggakan lagi. Padahal gua percaya tuh kan, mendengar orang-orang kayak lu jangan pernah percaya, bilang dikit lagi iya, cuma pada saat itu tuh mau gak mau kita percaya nih. Lu dia tunjukin kita ke atasnya Suger. Itu posisinya berarti yang paling depan Isan, baru lu ya. Iya. Isan, Reja, gua, terus baru rada ada space gitu. Eca, Majung, gua nggak tahu lo ngapain caci itu jauh. Poin dia Cuma santai lah ya. iya itu lah Udah pengen ganti-gantian. iya mbak kita itulah debat lewat sini aja lewat sini enggak lewat sini aja udah gitu biasa lah. Jadi Reja ngepleset beberapa kali di situ lah. Terus kan paling depan Isan, jadi emang tuh cuma satu space doang gitu jalannya. Terus ada percabangan juga, Isan ngecek segala macem. Dan sisa satu headlamp yang nyala. Enggak dua Ya? Belakang sama yang headlamp yang jauh bisa itu kan lu ya? Iya. kan gua megang tuh maju kan Iya. kita pisah. Gua tengah, kawan gua nyeterin lu sama Jung Gua bawah. nggak megang headlamp, terus sampai di titik nih kayak gua butuh headlamp nih. Gua headlamp kasih gua, tas gua ke orang. Udah di ini banget gua aja enak banget. Dibantu banget ya. Penaki hedon anjing. Nah itu depan tuh ujung ada percabangan kiri sama kanan kan. Isan nggak tahu nih milih jalan kemana. Gue mau nyusulin juga nggak bisa tuh, emang bener-bener space motor. Gue Iya. kanan kiri tembing kan. Emang dirumus banget. Akhirnya Isan ngikutin apa namanya? Awat berduri apa? Bedur. Lihat bedurnya bener sih Rafael. Bedur di kanan nih, kanannya kali ya. Emang beneran? Ya udahlah. Emang bener awan Bedur. Awat berduri. Besi duri. Besi duri. Si berduri. Ini apa-apa disingkat si anjing ya emang. Bedur duri. Ya. Anjing lagi capek-capek. Oh, jajak kuat gak? Ini kok diem lagi bercanda jangan ya, Mbak.
apa lu tebak-tebakan apa anjing, ikan apa ini, bodoh amat anjing, gua nggak peduli. Dia ngomong kayak gitu udah nggak peduli. Ikan apa yang terkenal? Iya, terus dia nanya gua aja apa aja, ikan apaan, Ikan bacot Oji. anjing, bacot gue fokus mekanik, gue bilang kayak gitu anjing. Nah, abis setelah itu rada landai. Enak tuh udah jalur udah enak. Tapi kabut tuh makin turun Itu bawah tuh. tebel. Itu jarak pandang cuma sekitar 2-3 meter lah gitu. Plus Emang benar-benar gak kelihatan depannya gitu. terus nih pas udah enak-enaknya nih kita udah senang-senangnya. Biasalah namanya udah capek kan kita Iya. halusinasi kan kabut. Wah ada lampu tuh dikit lagi ya. Oi. Oh nggak ada yang jawab ya. Ada lampu. Oh dikit lagi. Ada yang jawab, oi. Beberapa detik kemudian jawab tuh, oi. Ini mau jawab sendiri Ternyata anjing. gimana? Udah senang banget. Orang angkat dibales nih anjing. Ternyata gimana? Kita lupa tuh jam 11 tuh hari kita langsung ya. Tapi emang dari jauh kelihatan kayak Lampu. lampu kuning gitu, tapi ya masih gitulah. Lampu biasa kalau tenda Tenda gitu, tapi nggak kelihatan jelas. Mungkin tadi lah faktor kita kecapean dan segala macem. Nah tapi itu yang gue bingung tuh ada gubuk di atas, maksudnya gue kira itu udah pengen nyampe gitu loh. Gue sempet lihat gubuk kan, itu apa rumah tuh, gue sempet kayak halu anjing gitu kan kayak. Coba disamperin kan sama Jiung Pambang, Iya, samperin kan? Jadi kasih sisa notis. Ya sebenarnya itu Desain spanduk dulu. doang kan. Jadi spanduk Nah itu kayak apaan sih spanduk, gue sempet kayak anjing apaan? Lupa, coba gue kira setan-setanan kan, gue pikir gitu kan. Emang rumah itu anjing. Gue gak tahu namanya rumah di situ, gue lewat kan. Orang udah capek. Terus Ju, gue siapa tahu jalan. Ju tuh dari belakang langsung lari set. Terus ternyata pas sampai satu gubuk gitu ya. Gembuk itu ya terus kayak di alamnya Masuk. banner. Iya, bener. Jadi sebenarnya kan yang kita tahu juga di puncak tuh kan ada warung. Nah, kita kirain warung nggak? Jadi Ya, makanya kita udah punya. Ternyata ya Kan itu bukan. ternyata itu gubuk ya warga buat ngebot. Iya, mungkin naruh pupuk apa segala macem gitu kan. Ini tuh semuanya udah capek semua kan. Reja udah mulai kapan nyampe nih gimana nyasar enggak? Udah pada rada panik lah kelihatan itu Isa juga. Dan yang beneran depan sih gitu. Beneran depan Bisa dong. Ngasih kali nih. Ngasar kali nih. Duh, mimi aku kesel banget itu sama Isan. Sandro, kalau doa kalau ngomong lah ini buat. Gua kalau misalkan gue nyasar nggak apa-apa nih. Gue saat itu butuh tempat landai anjay. Iya udah. Butuh tempat landai buat kayak lu kalau bisa bangun tenda sih dah. Udah gue pikirin Tapi emang tadi sempet kepikiran gitu. udah gua nggak Gitu. buat. Kayak anjir gimana nih apa nenda sini aja cuma terlalu terbuka ya kan angin. Sebenarnya sih kalau kebuka menurut gue nggak masalah nggak sih, gue nggak tahu sih. Cuman masalahnya butuh yang landai juga nggak sih? Iya emang butuh landai. Ya. Penting landai. Kalau yang Tapi kalau landai kebuka gitu posisinya gimana? Maksudnya bisa Nah, kalau kemarin kan sebenarnya posisinya ini landai nih ke depan kita ya. landai Belakang. gini nggak sih? landai sih datar. Datar depan kita kan masih datar luas. Nah belakangnya itu agak tinggi. Ya. Takutnya anginnya Kalau gini berarti nggak boleh kalau bangun tenda. ya, bukan nggak boleh cuma kalau ada tempat yang lebih memadai ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalkan terpaksa gitu posisinya boleh. Mending dekat gubuk sekalian. Oh iya benar. Nah yang gua rasain waktu itu maksudnya sebenarnya sih untungnya gua nggak tahu kenapa juga mungkin pengalaman kali ya. Jadi rada tenang terus juga ya bilang ke Isan enggak nyasar. Gitu aja dikit lagi walaupun gue sendiri juga nggak tahu itu nyasar enggak. Soalnya tadi patokan pertama jalur motor udah nggak ada, udah Ya. kelihatan tuh jalur motor. Terus juga nggak ada ya itu nggak lihat nanda sama sekali. Yang terpal itu kan dikasih tahu dari bawah kan ada terpalan segala Yang nggak lihat apa sih? Paralon. Kiri kanan lu sudah itu menjelang puncak udah nggak kelihatan. Dan itu udah setengah 12. Nah itu posisi Nggak kelihatan apa yang nggak ada sih? 19 Kelihatan ada ternyata emang ada. Oh iya ada benar. Emang lihat sih, gua ngeliat tuh gua. Nah ya mungkin itu orang-orang yang mungkin bisa ngendaliin sugesti emosi teman-temannya. Ya gue mikir sih kalau misalkan kayak gitu ya harus mikir logis aja kayak. Jadi kayak emang lu semua udah pada capek dan gue juga mungkin kebawa ekspektasi ya. Ekspektasi tuh dari pos 2 ke tuh bentar kan. Gue mikir bentar lagi nih gitu. Ya makanya gue pede gitu. Bentar lagi gue depan itu pasti. Soalnya kita udah jalan lama banget itu. Iya benar. Udah Lu bayangin mah dari pos 2 kita jam setengah 10 jam 10 Iya. itu udah setengah jam tuh setengah 12. Iya. Tapi emang gue kepikiran juga ada opsi. Iya itu nyasar tadi karena kita udah jalan lama tapi gak ada menit. Iya, sedangkan kita kepatok estimasi juga nggak sih? Iya. Itu. Iya kan? Masih kita 1,5 jam jalan nggak sampai nyampe.
Iya, nah yang gua lakuin waktu itu coba nangin teman-teman gua sama mikir kalau misalkan setelah dia tuh kalau misalkan gunung tuh punggungan, adanya camp tuh biasanya di setelah punggungan. Iya, salah. Jadi gue selalu ngejar punggungan baru kita make decision nih, ngambil keputusan. Apa gitu? Punggungan tuh paling atasnya, jadi kita nggak bisa ngeliat lagi. Oh, iya. Jadi iya coba kita naikin dulu nih. Nah ketika misalkan nggak ada camp, pasti di situ ada tempat landai biasanya kalau punggungan. Kayaknya aman lah kalau udah punggungan ya. Kalau misalnya punggungan kita bisa make decision nih, mau bikin tenda di situ kah, mau istirahat dulu gitu. Apakah kelihatan masih jauh atau enggak gitu. Nah di situ, tapi kan untungnya setelah punggungan yang kita lewatin, akhirnya ada tanda tuh. Iya, puncak kiri. Nah, Puncak kiri, bos. Udah itu paling gua video gua lihat dong udah. jadi ada pelang gitu kan, artapelan dan segala macam. Oh untungnya nggak nyasar. Jadi ya sebisa mungkin tenang walaupun nggak bisa aja ya. Iya. Emang udah kebawa capek aja udah. Puncak. Buset kayak gimana nih kiri? Langsung aja gitu. Bodo amat anjing gua langsung naik. Wah, kalau belum nyampe puncak jam berapa kita nyampe? Iya, Jam pokoknya 12-an ya. Iya, jam 12. 11 lewat lah. Jam 12 jam 1 lah suka nggak 1. Jok. Pokoknya ya gue tuh kan paling depan ya, gue paling depan waktu itu terus ngelihat pelang gitu kan. Gue senangnya bukan main, maksudnya biar sugesti teman-teman gue juga demi Allah puncak, demi Allah gue bisa bercanda kan. Iya. Entar lagi puncak. Gua kayak berkali-kali ngomong. Dari Ya enggak, sampai kapan dia tuh? ini kampretnya ya, kampretnya. Gue tuh mikir anjing puncak bukan, gua alhamdulillah puncak kagak, Cok. Monten tadi agak lari gua. Wah, puncak mana puncak? Ah, mikir lu dong, lu ya. Gimana udah. Udah jangan apa ngomong gue udah percaya baca nih. Demi Allah. Pulang langsung, wah gue percaya lu nih kalau udah kayak gitu kayak gak mungkin bohong di gunung aja. Ya udah akhirnya gue lari kan, monten. Oh benar. Itu di jalan belajar. Itu gue nyampe atas ya. Iya. Pokoknya tuh tujuan gue ya, gue nggak peduli setan, gue nggak peduli lapar. Tujuan gue tuh pengen tidur loh. Gak tau kenapa ya, jadi gue pengen tidur doang. Saking capeknya. Capek. Saking capeknya gue udah nggak bikin lapar, gue bodo amat lah lapar, gue saya kagak. Coba gue pengen nyampe situ pengen istirahat gitu kan. Nah kebetulan untungnya di atas nggak kita doang kan. Iya, lumayan lah. Iya, ada 10 tenda lebih lah. 9 10 tenda dan kebetulan alhamdulillahnya itu apa sih namanya? Api unggun banget ya Pak. Dan masih belum pada yang mati kan. Maksudnya udah tinggal cuman belum mati. Sudah tuh gue disuruh api unggun udah jalan kaki, teman-teman gue pada Jami, Isan. Oh, lu berdua ngambil air ya? Tadi kita udah sampai puncak camp sekitar jam berapa? Jam berapa? 12 lewat. Jam 12 lewat lah. Jadi mungkin sekitar 5 jam lah, 5 jam 6 jam. Iya, gila juga ya. Ya di luar jalan santai Di luar lah, tapi Nurul. nggak habis pikir kan. Nggak habis pikir. Jam segituan terus kita langsung bagi tugas lah. Lu istirahat dulu, kita istirahat. Ada ya 15 menitan mah. Iya istirahat terus bagi tugas bikin tenda sama kita kan kehabisan air juga, ngambil air. Nah waktu itu rada di-spray juga gara-gara soalnya nanya-nanya orang kata airnya jauh terjal. Ya, mau nggak mau gitu mau terjal mau gimana juga harus diambil anjing. Iya. Nah terus pokoknya waktu itu pembagiannya Jiung sama Isan bikin tenda tuh. Nah Gua sama lu, gua sama Eca ngambil air segala macam. Mungkin sekarang gua nanya nih. Lu ngapain? bagus Ca. Lu ngapain? Lu belum disebut tapi bisa. Mandor, mandor aja anjing. Briefing aja udah, San. Ambil air. Anjing OTW hipo Lu- anjing. Ambil air, San. Diem Bikin tenda. aja. Diem aja udah Gua lihat pengen ngasih tugas takut anjing. Disuruh ke api unggun kagak mau. Karena apa ya itu serba salah ya, maju kena mundur kena. Coba ibarat gimana kata, aja jelasin kondisi lu saat itu Buset, Ja. Dik. Pokoknya ini ya, satu tujuan gue cuma mau tidur, udah mau tidur gimana caranya gue pengen tidur anjing, pengen rebahan gitu doang anjing. Karena posisinya gini, gue harus gerak, tuh, karena kalau gue nggak gerak dingin, Iya. gue gerak capek, gue nggak mau gerak disuruh. Sebenarnya Isan ngomong, sebenarnya Isan dalam hati mungkin itu Isan ngeliatin gue, pas lucu banget, Isan lagi bangun tenda. Sesekali dia ngeliatin gua, lagi susah banget ya. Sekarang lagi dia sempat debat baju. Dia harusnya sini agak San, dia harus sini San. Dia ngeliatin gua, pas gua bilang, udah amat.
Puyang-puyang lu, gue bilang gitu kan. Terus itu, udah dah, San, gimana San dalam hati ya? San, sorry banget San, nih gue cuma pengen tiduran doang kok. Itu gue gak bisa tiduran, cuma bisa digigil. Cuma gue bergigil tuh posisinya. Di warung nggak? Di warung. Di warung. Warung udah tutup tapi. Warung udah tutup. Sebenarnya gue bisa aja sih, soalnya ada yang orang beli air di situ. Bang, beli air bang ya. Sebenarnya gue bisa aja numpang masuk situ kan, tuh berlindung di mana kayak dalam warung. Gue memutuskan untuk berdingin-dingin di dalam. Maksudnya berdingin-dingin di situ di tempat gue gak gerak. Karena kalau ambil gue kebetulan tuh udah redup tuh. Ini jaketan nggak beli? Enggak, gue pakai jas hujan. Oh iya jas hujan. Ya mungkin Karena kan gue suruh lepas Panas. jaket Ah, sama lu. panas, iya, Iya kan. Gue suruh lepas Iya. jaket. Nah, Itu paling ya mungkin kalau misalkan teman-teman yang pernah naik gunung, apalagi awal-awal terus ngerasain dingin, capek, pasti tau lah rasanya gimana. Nggak mau gerak tapi harus gerak gitu. Pasti tau lah, gue juga pernah ngerasain awal-awal naik gunung, anjing dingin banget, mager minta ampun anjing. Ya emang di situ sih, maksudnya mungkin kita juga harus siap psikis ya, kalau misalkan kayak gitu ya harus gerak gitu, kalau enggak ya mungkin bisa hipo Iya, amit-amit ternyata memang harus gimana gerak gitu. anjay. Mau lu capek apapun kan. Nah itu, ya mungkin ya lu bisa ceritain waktu ngambil air gimana Cak? Jadi gua sama Eca ngambil air nih. Iya kan gue manjurin suruh lu ambil air aja kali data ya. Kita nanya beberapa orang Cak waktu itu, Cak. Iya ketemu kan nanya, Mas ini air di mana? Oh di sana no. Jauh gak Mas? Enggak sih nggak terlalu, tapi gitu Mas jalurnya terjal. Iya. Pokoknya terjal. Mana bekas hujan kan, pas Iya. sorenya kan ya. Ah gimana nih? Ah yaudahlah mau gimana cuy, butuh Butuh air kan air. buat masak, makan, minum. Tapi sebenarnya gitu-gitu. stok air masih ada nggak sih waktu itu? Nggak ada. Ada setengah, satu Setengah doang, kan kita butuh makan, iya, Cak. iya. Abang kan ngisinya air koko bima kebetulan sisa. Ya kan dibagi ya Oh. tuh. Soalnya buat makan, Cak. Kita masak mie kan, butuh Iya. air anjing. Iya, daripada kita nggak mungkin dong cuma ganti baju tidur. Mending Nah. kita makan dulu baru tidur kan. Iya. Betul. Ya udahlah. Jalan nih gimana nih? Yaudah yuk gas. Ya udah berdua lah. Jalan. Mana? Biasa aja kok kayaknya enak-enak aja. Ini kayak ke bawah kali ya? Itu ke bawah. Terus lihat. Mana? Begini ya. Apa vertikal banget ya? Trek di Jalan. Terjal ya? Emang bentuknya ada jalan kayak tangga gitu, tangga terbuat dari tanah, tapi begini anjir. Gila itu treknya. Ya udah. Jalan akhirnya mana? kayak, Jalan "Ini mana? gimana Sama nih?" sama yang nanjak. Nanjak kita jalur. Ya, lebih parah ini. Oh, jauh anjing. Lebih parah ini, lebih parah ini. Jauh. Lebih parah ini. Ya udahlah akhirnya kayak ini gimana nih? Ya udah gimana butuh? Ya udahlah yuk. Jangan bawa Dirjen. dirjen. Gue bawa botol. Gue ketiga gitu loh. Iya. Botol aqua gede kan. Ya udahlah bawa. Ya udah aman. Jalan. Ah, udah setengah lewat. Makin bawah, makin turun. Kepak. Nah, jadi di situ ada genangan gitu. air banyak banget. Kayaknya nyeblos dar. Gue kayak ya sepatu gue nggak waterproof lagi, gimana ini becek Becek dingin. dalam dalamnya. Iya langsung basah kayak Langsung udah lah basah, yang bodo penting lah amat air lah. dulu ntar tinggal ganti gitu kan. Iya. Emang gue bawa kaos kaki dua per tiga gitu, gue membuat persiapan kan. Udah lah gimana ya udah jalan. Wah ada nih emang nggak terlalu jauh ternyata, emang nggak terlalu jauh cuma jalannya aja. Iya. Emang jalannya aja. Mata airnya bentuknya kolam apa? Jadi kayaknya itu mata airnya Saluran. gue nggak tahu sih bikinan apa Kayak apa bikinan ya? deh, bikinan Cak, sih itu. bikinan. Jadi dibikin genangan terus alir ke bawah. Nah dibikin lalu palaron. Nah lu kalau tahu model-model kayak yang toilet jamban di kampung, jamban ya kayak gitu. Palaron air itu, nah ada tempat tuh buat kita duduk jongkok. Ya, emang Kita ngalir bisa- terus itu ya, ngalir Itu terus. ngalir terus emang pas gua nyampe langsung lah. Mohon maaf nih gue egois. Oh minum gua. Cuci muka tuh. Itu ya kayak kalau ngambil air. Ya Langsung udahlah gua minum cuci muka segala macam. Ngisi lah. Ayo ngisi tahu istirahat lu. Yaudah lu istirahat nih gua ngisi. Dan ngisi udah kelar. Dirjen nih tinggal dirjen kan. Ngisi. Wah yaudah nih. Pas pengen ke atas dikasih ke Jange kan. Jange set kepleset tangannya. Peplak jatuh. Ya, Nge. Aman gini. Wah, aman. Sebut ya Bocor anjing. Lu buang. Enggak. Lu bawa, Jadi tak perlu masalahnya kan yang namanya dirjen kan gede ya. Ya daripada gue yang aqua botol dibanding dirjen ya gedean dirjen gitu kan. Air bocor anjing gimana nih Nge? Kata Jange, lu taruh lah. Udah lah ngerokok dulu anjing, lu kan capek gue. Gue capek banget anjing. Nih nggak bisa kayak gini, lu ngeliat lu tuh ngerokok lu. Iya, santai lu. Gue kayak bingung kan, ini gimana ya saya mau ngerokok kan, enak ngerokok dulu sebatang anjing. Ini gimana nih, tahu lah, mending lu daripada mikirin air nih mending lihat ke atas dulu gitu. Buset. Sudah ke atas anjing cu, miliki gue cuy.
Parah sih itu tuh bagus kebuka banget nggak tuh ya gara-gara tadi mendung terus tiba-tiba langitnya kebuka itu bintang-bintang kelihatan Iya, itu. jadi kayak lu udah capek banget nih Nah, terus ngambil itu tuh air begitu. kerasa banget tuh. Terus air dirjennya bocor ya kan. Pas ngeliat Milky Way anjing langsung tenang gua. Bagus banget. Aku nggak merasakan tuh kaki lu lembab gitu. Iya, Bodoh. udah enggak peduli Bodoh gua amat. kayak anjing bagus banget. Wah, parah sih gue itu. sampai merokok gitu kan, enak banget ya. Keren banget bintang emang. Terus ya udahlah. Sebatang habis. Tinggal gimana caranya nih yang bocor ya. Diakalin lah segala macam. Diakalin Tambel lah, inilah itu lah. Akhirnya dapet lah kita caranya apa sih lu ngerobek Jas jas hujan, hujan ya, ditambel. jas hujan ditambel ditusuk gitulah dipampetin gitu ya walaupun nggak 100% ketambel gitu Iya. kan masih ada yang bocor. Ini gimana nih anjing bingung nih sekarang kan nih dirjen gede nih nggak mungkin lu tenteng gini karena bocor bawahnya kan Iya. harus lu pegang gini kan Iya. gua bawa 3 botol kayak mana ceritanya nih gimana Nah, lu nggak bawa tas, gimana kan? gua nggak bawa tas emang nggak pernah kepikiran gitu kan gua Iya. kira kan jalurnya kayak udah gitu wah gimana nih untung gua masih pakai jas hujan Dange juga pakai jas hujan kan oh udah nggak kalah lah jas hujan gua bikin tas sling bag anjing ini botol semua Ada aja Kayak buat akalnya. jamu. ibu ya? jamu, iya Iya. bener, ibu jamu. Gue emang kepikiran gitu, anjing ibu jamu bener. Iket, udah kelar nih, permasalahan tinggal dirjen. Anjing ini gimana nge? Wah, gimana coba juga bingung. Udah lah gampang lah, gua duluan nih buka jalur, ntar passing-passingan aja kita. Passing grade. Iya masih. Passing-passingannya lagi gini-gini Kuliah ya. dong. Udah kayak lagi bawa bayi tau gak sih? Iya. Udah lah gimana? Gue sih gas. Mati kan, lu mau tau gak nanjaknya kayak gimana? Iya. Hidang baru ketemu dada aja. Ketemu dada aja, tinggi banget. Jangan tahu gue sampai kos-kosan. Iya. Dange loh maksud gua, dange anak gunung anjing pengen nyerah dia. Jadi Tahu gua kalau anjing. ngambil air, Iya cuma ya gua gimana? camp situ aja dah. Tahu gitu mending gua yang bangun tenda gitu. lu yang itu. Emang anjing banget Ihsan sama Ciung tuh. Bangsat emang. Malam capek banget kan. Udah lah, Gua akhirnya mau. bisa lah ya. Akhirnya kita Bisa. bisa lah dengan segala cobaan lah. Udah blok, lepek semua segala macam. Udah bener-bener yang gua terima pakai jaket tuh udah kecil semua. Ya gimana? Udah kaki ketemu dada. Meca ngambil air nyampe ke atas. Nah, untungnya nih tenda udah jadi itu. Tenda udah jadi, habis itu udahlah masak. Jadi kan tadi udah ketahuan nih gua sama Eca ngambil air. Ihsan sama Jung Udah ganti-gantian juga, ganti baju. ya, Udah kelar kita tenda. lu masih ngapain? Lu ngapain anjing? mandor, udah, setelan gue udah jadi. Set. Ihsan langsung ngomong, "Ja, lu masuk duluan, Ja." Alhamdulillah, anjing gua bilang. Anjing, set kayak princes anjing. Udah gua lepas ini gimana? San, lu lepasnya lu semua, lepas pakai baju gua bodo amat, baju gua putih beresin. Masuk. Pet masuk tenda anjing hangat banget coy. Lah, ini gua pengen anjing. Buat baca ya? Parah banget kayak itu udah kayak waduh duniawi banget itu udah. Duniawi banget. Duniawi banget anjing. Bodo amat gua, udah enak banget sampai dalam tuh hangat udah. Akhirnya Ya. langsung untung gak sih pada ini ya, pada sportif banget deh. Temen-temen gue sportif banget langsung gue beres-beres tas lah ya, beres tas, ganti baju. Ya gue nggak tahu sih, gue baru tahu tuh lu ngomong kan gejala hipo apa gue nggak lapar, lu makan gue juga kagak gue giroin gitu kan. Tapi lu makan gak sih? Makan pada akhirnya, Iya. soalnya gue denger cerita dia. Katanya kalau misalkan hipo tuh gejalanya Iya bahaya. gejala gue sempet takut kita mau nggak mau makan aja. Tujuan gue tidur doang itu, sumpah dah. Gue nggak haus sama sekali, gue nggak haus. Maksudnya ya minum karena ya tawarin jange aja kan, udah minum udah gue nurut aja minum juga Tapi bener dia maksudnya kayak aus makan tuh jangan ditunggu sampai lu aus dan makan karena kita nggak tahu namanya kondisinya di alam dingin bentrok lu capek juga jadi nggak sinkron aja Nah otak itu kan gue nggak sama tahu perut. masalahnya. Dan gue baru cerita di atas. Kebetulan kondisi kita begitu ya. Gue nakutin aja sih. Itu masih sadar sih anjing. Makan gua anjing, makan terus bodo amat perut gua mau nggak enak mau berak belakangan dah, penting gua makan minum. Langsung tuh dibuatin makan mie kan di atas. Anjay lah gua langsung tidur anjing. Tapi untungnya
Lu tidur duluan ya? Tidur duluan Tidur duluan gua. dia. Udah nggak mikir bodo amat anjay. Iya, anjing. Gua gimana aja, fokus mekanik. Iya anjay. Ayo bodo amat tuh Cak, dulu gua dah Cak kayak gini anjay. Ya itulah maksudnya kayak kenikmatan kecil, kita bisa ganti baju anget, bisa makan mie, bisa Iya, minum Jay. enak. Yang kita nggak sadarin di kota kan. Iya, anjing, bener. nikmat banget ternyata ya. Maksudnya udah capek gitu, ya alhamdulillah lah, bersyukur gitu. Ya udah tuh enaknya, ya udah aman lah, semua udah pada ganti baju, Eca ini dan segala macem. Nah, Udah iya. makan. Nah untungnya waktu itu pas di apa enak banget, Eca pinter banget, jadi dia beli Hey. kayak nori gitu. Hey. Itu the best banget tuh. Udah bonori lah. Iya, mie rebus pakai nori. Buh, mantep, Bray. Itu pokoknya topping yang harus ada ketika gua makan lah itu. Iya, itu untung Eca beli tuh gitu. Kayak bon cabe gitu ya. Iya, kayak Iya, gitu. tabur, cabai bubuk nori. tabir, bubuk Karena kalau nori kan kayak kurang menurut gue ya. Ya udah rasa nori aja. nggak ada Bon cabe, Anda masuk bayar. endorse kita bonori. Gue bawa terus ke gunung, ayo. Nah, gitulah pokoknya udah rapi segala macem, udah makan, alhamdulillah nggak kenapa-napa, Eca juga aman. Besok pagi kita bangun tuh. Pagi. Kagak, ada cerita aja gua. Gimana tuh? Gua tengah malam udah balik di. Oh iya. Apa tuh gua nggak tahu tuh. Lu tidur duluan. Gua Lu tidur kaget duluan. anjing. Isan juga Gua kan. kaget, ya Allah gua kaget. Kan anjing. posisinya tuh ujung lu, terus Isan, gua kan, kiri gua Jiung baru Nah, Jange. gua di luar, Jange kebetulan. tuh di terasnya. Terasnya. Kelar Emang lagi. tidur di situ. Kelar. Terus tiba-tiba Jiung pengen tidur. Gua kebangun. Wah, kenapa Cak? Anjing gua kedinginan cuy, gua udah panik. Wah, gimana nih? Gimana gua kedinginan? Gua lupa. Oh, ya gua enggak pakai jaket gitu. Gimana nih? Pakai jaketnya, udah pakai jaket. Ah, bukan alhamdulillah. Gua kira gua bakal gejala hipo dan sejenisnya. Gua panik duluan gara-gara bangun kedinginan gua kaki sini. Nah, ternyata pas gua Jadi waktu itu lu sempat tidur bentar ya? udah tidur itu. Udah tidur bentar. Nah, gua masih bangun kebetulan di teras tuh. Gue masih bangun di teras. Tiba-tiba bangun tiba-tiba kaget, dingin. Gue tanya, kenapa, Panik, Cak? gua beneran panik, gua. beneran panik kan. Anjing, Gue kaget. gua kedinginan. Cak, kenapa, Cak? Dinginan. Udah, ya pakai jaket aja. Ternyata Jaket. kedinginannya gara-gara itu kan pakai Fresh care. fresh care gue makainya di Leher, sini leher. sama di dada. Nah, hirupnya kan namanya fresh care kan kalau kena hidung dingin kan ya? Nah, itu dari sini jadi Oh, jadi makin dingin. Iya. Pas gue kayak tiap napas gitu dingin anjing. Jadi padahal gue itu tuh udah nutup segini ya, mata doang kelihatan. Ya, mungkin sirkulasi dari dingin ke panasnya dia tiba-tiba pakai fresh Iya. care itu mungkin rada bahaya juga ya kalau misalkan ya lu lagi kedinginan banget terus tiba-tiba pakai yang panas-panas banget jadi timpang jadinya. Iya, dan gue makainya juga ya dekat-dekat aliran yang hidung tuh kalau ngirup itu bisa kesambar gitu lah. Nah, Kan itu- biasanya orang-orang kan pakai salon pas koyo kan di kaki gitu Ya. kan ya. Nah itu ya pelajaran lah, cukup bahaya sih kayaknya sih. Iya, gue juga langsung panik gua. Iya, Gua panik panik beneran. kaget gua. Panik gua. Ya udahlah. Oh, ya udah tidur lagi bisa. Udah tuh udah pada tidur semua tuh. Bikin heboh orang gua. Tahu. Gue gak anjing, kebangun tuh, gue gak bangun. Iya lu udah tidur anjing. Iya, gue bodo amat. Lu sama Isan udah fokus mekanik lah Tahu tidur lu. anjing. Nyenyak banget. Iya deh, enak banget dah. Terus ya udahlah tidur. Tidur Bangun udah. Gue tidur terakhir terus bangun. Nah, gua emang kebiasaan sih kalau di gunung tuh gue jarang tidur deh. Gua tidur terakhir. Nah, bangun pertama nih, gue bangun pertama sekitar jam 6 apa, udah pada pulas tidur lah, biarin lah. Gua kan mau nikmatin sunrise dan segala macam. Agak Sandra. Anak sunrise, Pak. Gua keliling-keliling. Lu juga keliling. Keliling lah, anjing gua keluar kan. Tapi lu nggak disangka yang ngurus Atau Kang, ojek Kang. Langsung gitu kan. Anjing, gua bawa vario balap. Udah tuh jam 6 emang bagus sih, pemandangannya bagus. Jadi terbuka gitu, kelihatan emang kalau misalnya lihat di internet ya walaupun nggak sesuai ekspektasi yang benar-benar bagus banget karena ada editing dan filtering dan lain-lainnya, tapi emang bagus sih. Sunrise-nya bagus, kebuka banget, kelihatan lah. Dan di depan kita ada yang lebih tinggi lagi kan ya, kayak gunung gitu. Iya, Batuan mungkin lagi. bukitnya gitu Bukitnya dah. lagi ya? Dan katanya di situ ada apa sih, Cak? Kayak arca gitu apa sih? Candi. Bukan candi ya, intinya biasa tempat buat orang. Petilasan. Nah, Ya petilasan semacam gitulah, kayak semacam gitu itu katanya ya, semacam kata-kata itu. orang di situ. Jadi semacam itu. Kalau orang mau ibadah gitu lah. Kayaknya setahu gue begitu. Tapi pagi-pagi aman ya, udah nggak ngerasain apa-apa tuh? Aman, gue pagi-pagi udah aman Oh. banget. Wah, udah. Pegel juga kagak. Udah enak Lu banget. bangun duluan ya?
Enggak. Ya gua bangun Dia duluan bangun gitu. duluan. juga terakhir sih gua atau Isan gitu Bisa. Lu terakhir. gua mana pas bangun-bangun pagi-pagi aus nyari air kok gak ada air kagak ada air tinggal dikit Bisa ngambil coba ya. wah Iya, akhirnya Eca ngambil lagi tuh. Aduh gua haus, berharap air itu ada. iya. Gua lagi. Terus kayak anjing gue lapar juga tapi air pengen masak mie nasi segala macam nggak ada. Untuk yang ngambil air banyak gua lihat sih. Ya, lumayan ya banyak. udahlah gitu kan. Ya udahlah gue ngambil air juga biar seger juga kan gue. Itu kalau lu buka jasa ambilnya kayak lu kaya di situ. Ada jasa ambil air, jasa Kayak ambil tuh kan air. mati lu anjing mereka gitu. Gue kayak karena gue udah tahu jalurnya kemana juga arahnya. Ya udahlah gue kayak Tapi capean malam apa pas ngambil air pagi? malam. Malam lah Malam. anjing. Malam kayak lu Parah. kondisi lu badannya Kacau, capek. Iya Iya. lagi capek juga udah kacau Capek. banget Kalau itu. pagi kayak ibaratnya udah full tenaga lu ya. Ya olahraga aja, nyegerin badan lagi kan, Iya. biar segar gerak-gerak ya udah karena Dan lu bawa tas juga. Belajar dari luar. Belajar. Udah bawa tas helm. Ayolah. Semua botol yang ada langsung yang tas gue isi. Udah tuh kita masak ya, bikin nasi, bikin nugget, terus juga masak mie segala macam, Oji juga bikin sop. Wah, bikin enak. sop, bikin Sop sama bikin sambel hijau gitu. Enak banget. Tapi yang anehnya nih gue baru pertama kali nemuin di gunung ada laler anjing. Iya, Joy, Aneh pagi sih. ya. Tapi mungkin gara-gara kita dekat perkebunan warga jadi banyak kompos Iya, organik. kompos, karena ada Jadi banyak kompos. laler gitu. Laler Reja banyak. tidur di lalernya anjing kayak sapi busuk anjing. Iya, iya. Gua bilang, aduh, untungnya malam mah nggak ada ya. Untungnya malam mah nggak ada, jadi kayak nggak terlalu terganggu. Cuma kalau pagi laran lumayan banyak sih. Ya mungkin itu di dekat camp kita aja, mungkin kurang Dan ke kita tengah di bawah kali. pohon juga. Kita di bawah pohon dan dekat kebun juga Iya, sih. Iya, dekat kebun, terlalu mepet. Orang mah nyamuk ya, laler. Iya, laler. Banyak, lumayan banyak laler. Nah, habis itu udah tuh makan segala macem, nyantai, kita ngopi, nyantai lah, nggak ada target juga kan. Terus juga kalau pulang kayaknya lebih cepet lah turunnya. Terus udahlah kita sama-sama main berak aja. Ya, itu emang udah kewajiban kita lah sebagai manusia untuk Emang. membuang hajat. Iya, kalau gua ke gunung pasti nanam saham. Pasti gue juga gue pasti. Saham lu. Saham. Beli apaan tuh kemarin? Boleh lihat. Buset. Pokoknya gue nyari spot nih sama Eca berdua, cari spot bawa Untungnya bawa Sekop. sekop. itu udah kepikiran dari awal anjing harus bawa sekop tuh. Harus bawa sekop. Sebenarnya ada ini ya. Gue sempet ini toilet. Oh, ada WC aja ya? Ada WC. Cuman apa sih namanya? Jambannya doang ya? Nggak ada Iya, airnya? klosetnya doang. Iya, klosetnya Kloset doang. nggak ada air tapi Nggak ada ketutupan air. sama ladang. Ladang bukan ladang Iya kayak tumbuhan. iya ilalang gitu lah. Oh. Ladang ilalang gitu lah. Tapi emang ada pas gue ngecek kayak anjir gue pengen Iya, kalau air buat gitu. pipis oke lah. Iya. Aduh, tapi gitu doang. Ah, enggak deh. Iya. Enggak deh. Itu Untung, gitu lu, pun untung, kalau- untung lu juga mau. Kayaknya mendingan di tanah ya. Kalau tanah kan seenggaknya nggak ada bercak-bercak ya. Kalau itu kan ninggalin bercak Iya, pasti. iya bener. Iyalah. Terus kayak nggak ada aliran air. Iya, ngalirin air. Mau nggak mau kan ngebuang air lagi, sayang. Iya, akhirnya udah nyari-nyari spot. Cak, berak mana? Cari yang ada view-nya aja, anjing. Berak pakai view. Akhirnya nyari itu ya ada view-nya. Ketemu dan untungnya di situ juga ada kayak genangan Air, gitu, Cak. Iya, air buat Iya. itu yang ngebon nyiram kan depan kita tuh kan jalur. Iya. Depan seberang lagi ada kebun lagi kan. Hmm. Apa ladang-ladang gitu. Nah, itu buat ke situ aliran airnya nanti. Iya, jadi ya nyari spot di situ ada, jadi mungkin beda 3 meter 5 meter Iya. kayak gua sama Eca gitu. Jadi saling lempar-lemparan skop, skop, nih airnya, nih tisu, nih lempar. Sampai kalau misalkan Eca ngomong, jangan cebokin nge. Anjing. Jangan. Ya udah, itu pokoknya kita beda ilalang. Tekniknya Kalau nggak gitu lah. iya, kalau nggak ada ilalang mah kelihatan tuh kontol satu. Ya paling walaupun berjarak 2-3 meter tetaplah baunya Tetap. kecium satu sama lain. Ya, Tapi kita bisa mewajarkan karena dekat kompos juga Iya. kebetulan. Dari Udah, baru. udah lagi enak-enak kayak boker, ada Jiwong lewat sama Isan lagi pengen ngambil air, Oh iya? pengen ganggu lagi. Aduh. Belum udah kelar. Gitu lah pengalaman berak, tapi harus digali dan dikubur, jangan ninggalin sampah dan jangan nggak boleh pakai tisu basah. Tisu basah ya jangan. Boleh itu basah. Harus tetap ya beretika dan bernormal. kalau Tapi kita sumpah, nggak gue tuh mau. iri banget loh sama orang-orang yang bisa berkompromi sama perutnya. Nah. Iya kenapa kayak Isan mulus tapi ya udah gitu bisa ditahan. Gua Reja nggak mulus, juga, gua Reja nggak lu mulus. mulus kan tadi dia pengen boker tapi Iya, dia jadi. iya. Ya, lu nggak jadi. berak. Kenapa ya? Gue kagak bisa gitu. Beda lah emang sirkulasinya aja. Emang ditahan ya Udah gak bisa, gue dimanapun berada pokoknya kalau udah mulus ya udah mulus lah gitu.
Boker. Kan karena bete kali kayak kalau langsung gali gitu kan. Tadinya tuh gue mau bawa kayak semprotan itu masih lu semprotan. Oh, tahu gua. Spray. Ya, Nah itu kan Buat nggak cebok. bisa juga buat cebok Oh, kan. iya. Tapi gue lupa kan. Nah terus gue kepikiran, oh mungkin bisa kali ya botol minum terus dibolongin tengah-tengahnya tuh. Cuma memang boros air aja sih. Boros, bukan, misalkan gue buat pemula mikirnya kemana-mana kan. Anjing gue biasa kalau nyiram banyak air gitu kan. Kalau digini kan harus irit air gitu istilahnya, tisu dibasahin doang kan. Yang nggak biasa lah intinya kayak gitu kan. Cuman akhirnya gue bilang, ya udahlah, gue memutuskan untuk gue kayaknya nggak dulu dah, dulu gitu kan. Karena belum pernah sama sekali gitu kan. udah tuh ya habis berak kita balik lagi ngopi, terus dengerin lagu, nyantai. Terus kita beres-beres tuh sekitar jam berapa, Cek? Jam 11. Belasan ya? Jam 11. 11-an beres-beres tenda, cuci nesting dan segala macem. Terus foto-foto. Ya. Terus mulai turun sekitar jam 1 kali ya. Iya, Enggak, jam 12 lewat. Jam 12 -an. Iya, lewat. Kita mulai turun jam 12 lewat. Dan alhamdulillah ya happy-happy aja turun ya. Tapi ketemu orang-orang. Bener-beneran cepet tuh. Dan kita ngebuktiin kalau sugesti jalan malam, lu kan sempat ngeliat Iya, anak-anak di itu belakang. Coba gimana, positifnya Cak? itu. Terus pas gue liat orang, naik jam berapa? Naik jam ada kita berarti kan turun jam 1. Iya. Oh, jam 10 Jam- udah terakhir. enggak, jam 11 malah. Iya, jam Yang 11. yang berdua itu kan yang cowok Iya, cewek iya, kan, iya. jam 11 Tadi jam berapa? Jam 11. Dan itu udah di pos 2. Iya, makanya gue bilang, anjay. Cepet banget kan? Cepet banget dia, maksudnya kan kayak mungkin karena faktor ini kali, faktor cuaca. Cuaca kan cerah tuh. Cerah. Cuaca terus jalanannya nggak becek Oh kan. iya, kalau malam kan kita bagi rebutan. Iya, rebutan terus Rebutan juga oksigen. apalagi kan apa namanya maksud dia gas terus gitu kan. Nyantai lah kasarannya. Oke. Dia juga udah kenal Medan juga kali kan, makanya kayak cepet di cowok cewek gitu kan, makanya gue, kok dia bisa cepet? Oh ya kita cepet lihat. karena semangat lah ada cewek. Betul. Nah, akhirnya pas kita turun tuh kelihatan tuh jalur yang tadi lu jatuh aja. Ternyata itu emang bener literally jalan motor gitu dan ada jalan buat orangnya gitu. Melibar ke sebelah kanan, tapi emang Iya. kalau malam nggak kelihatan banget. Nah itu gue Dan- nyesel gue dan ngapain sumpah. capek-capek ya. Pas turun view-nya bagus banget. Parah, bagus parah. Bagus banget. Parah sih, Kayak emang. seberang itu nggak tahu gunung apa kelihatan. Terus kayak kota-kota kelihatan. Tapi dan menurut gue ya, kayak Artapela tuh salah satu gunung yang view View bagus. turunnya lebih jauh, lebih bagus daripada pas kita naik. Karena nggak kelihatan malu kan. Iya betul. Kejawab. Emang landscape perkebunannya kelihatan banget sih. Iya pas turun. Itu bagus banget sih. Di video juga kan kita udah liatin kan perjalanan pas turun bagus banget. Ya. Terus kita nyampe pos 2 sekitar jam cepet ya. Cepet kok, cepet Cepet itu banget, beneran gua cepet, turun beneran cepet. cepet. Paling yang kayak sejam kurang lah. Iya, ketemu Siapa? orang banyak kan, kelompok kan Nah belasan itu orang. yang gitu, bikin anak lama, muda. gue rasa kita ini namanya jalannya setapak ya. Kebanyakan setapak ya kita kalah dulu Iya. sama orang yang naik kan. Apalagi yang naik lagi rame banget tuh. Ya. Berapa rombongan gitu naik kan bareng-bareng, jadi kayak mau nggak mau kita ngalah lah soalnya kan dia lebih capek gitu daripada kita gitu kan. Yang hari Sabtu juga. Iya di kan? Sabtu juga, makanya udah dari kita ngalah dulu deh. Kadang kita ngalah dulu, jangan sembari istirahat. Ya apalagi kan turun sebenarnya bawa barangnya lebih dikit. Ya. Karena kita nggak perlu bawa sampah kan. Iya, iya. Sampah itu di Enak atas. kayak gitu, enak kayak gitu. Ya cuman karena memang kita turun lebih berat ya mau nggak mau. Gue ketemu orang sono akam sono cepet banget jalannya, gue bingung banget, mantep banget tuh. Gue rasa tuh bocah akamsi itu tiap hari loh dia dilakuin loh. Bayanginnya kebun di atas tiba-tiba ke bawah gitu cepet banget. Salut banget bapak gue tiap hari anjay. Kau tau gue kenapa dia cepet mereka? Apa? Naik motor. Betul, itu dia naik motor satu, cuma ada yang jalan kaki. Dan itu dari pos 2 kita turun ke pos 1 ke base camp sambil ya itulah nikmati pemandangan sambil video-video. Emang bagus banget, bisa dicek di videonya Artapela. Dan ada juga lah kayak kendala kaki gue sakit, sepatu. Itu Gue kepleset berapa Lecet-lecetnya. kali. Ada lah, namanya turun lah ya. Lebih inilah napaknya juga harus lebih kuat. Panas juga, tapi adem, tetap adem. Ada muka adem, walaupun sakit terbuka adem, masuk adem ya. Kalau menurut gue Iya, dan adem. kalau siang, pagi atau mungkin rada ke sore gitu emang banyak warga yang beraktivitas ya di Iya. kebun gitu dan segala macem. Itu kita jiung kan dia duluannya, Duluan mungkin dia. bapak-bapak si anjing nggak jelas banget emang orang dan
akhirnya ya udah kita nyusul kan, ditungguin di bawah sampai bawah. Mungkin sekitar jam berapa sampai pintu rimba awal itu? Gue inget tuh kan waktu itu Indonesia SEA Games main pertama Oh iya, lawan gue lupa sih jam 4 ya, berarti jam 4 kurang lah nyampe. Jam 4 kurang. Jam 4 kurang. Beneran 3 jam 4 jam. Iya, Iya, ya, 3 jam, emang 4 turun jam. lebih enak. Dan sih. itu emang kita pas turun memang lumayan banyak juga berarti. Banyak ya? istirahatnya, Iya. ngerokok dulu, nyantai. Monteng dulu ya gimana Monteng. coba. Ya, Fokus mekanik, konten men. juga. Bercanda sempet selingin bercanda buat konten gitu, jadi ya termasuk cepat lah ya segitu ya, mungkin bisa lebih cepat lagi kalau istirahatnya dikit kan. Udah sampai base camp berarti sekitar jam 4 kurang. Habis itu udah kita istirahat dulu di situ. Ya istirahat di rumah warga Rumah ya. warga nggak di base camp ya? Rumah warga. Jadi mungkin waktu itu hari Sabtu, jadi base camp tuh rada rame. Rame. Kan? Udah rame. Terus ya kita cobalah buat Malah juga. ya, buat ngalah. Dan waktu itu kan kita juga pengen mandi kan segala Iya. macem, karena kita tahu toiletnya outdoor gitu dan segala macem. Iya. Jadi ya kurang nyaman lah, jadi kita coba nyari rumah warga dan emang ternyata bisa aja, cuman emang harus sopan. Iya benar. Sopan, terus juga ya nggak inilah sesuai dengan etika sama norma yang berlaku gitu. Terus juga diizinin, baik banget rumah warganya. Iya, Dikasih makan, Enaknya kasih gitu. kerupuk, Iya. Enak banget ya. iya dikasih air. Untungnya nggak dikasih duit ya. Kan? Lebaran. Iya, mandi di situ wah enak banget, seger banget segala macem. Kita beres-beres di situ. Terus abis itu Kelar-kelar ya? Iya, gua laporan dulu ke base camp segala macem, aman semuanya. Oke. Dikasih sertifikat aja. Nah itu, ini lucu banget, nggak tahu lucu ya, mungkin ya sebagai tanda aja kali ya. Sebuah feedback kali Emang kita dapat udah ya emang di beberapa gunung. Gue nggak tahu, gue baru pertama kali itu. Ciremai doang, Cang, gue dapet sertifikat. Dapat kan tapi kan? Iya, Tapi Ciremai itu gocap ini 20.000. Ya mungkin itu ciri khas kali ya. Sebuah feedback. Iya, orang naik gunung mungkin ya. Sebenarnya sih nggak perlu berubah, cuman kalau untuk pertama kali gue kayak kaget terus kayak, oh iya juga ya gitu kan. Mungkin itu feedback dari dia seperti itu kan. Iya. Sertifikat pelatihan alam. Iya anjay. Anjing dapat sertifikat. Aduh. Ya terus dapat sertifikat segala macem. Gue laporan si Maxi, yang lain beres-beres. Habis itu udah tuh ya gitu nih perjalanan Artapela ya, menurut gue ya pengalaman lah gitu buat gue pribadi, buat teman-teman gue mungkin yang baru juga. Lu gimana aja pengalaman pertama naik gunung? Ya mengesankan lah, maksudnya Mengesankan. dalam artian ya Ada minus positifnya lah iya, ya. minusnya ya pada akhirnya ya hidup tuh bukan hidup sih, lebih ke ya lu kalau misalkan memang lu ngeliat YouTube ya nggak sepenuhnya seenak itu gitu loh. Ya, mungkin mungkin di itu baliknya orang itu aja lah yang iya, ngerasain maksudnya gitu. di balik itu kan ternyata nggak mungkin dong orang kalau di YouTube itu ngasih yang tahu yang susahnya gitu kan. Justru kalau orang kasih tahu susahnya mah Nggak ada yang mau nonton. nggak ada yang mau nonton gitu kan. Ya wajar juga sih mereka kayak gitu kan. Mereka kan kasih edukasi juga segala macam. Ya pada akhirnya lu nggak bisa langsung percaya gitu aja Bener. sama yang YouTube. Jadi kayak realistis aja lah. Dia juga bikin video capek pasti. Ternyata ya bener secapek itu gitu loh. Tapi maksud gua ya intinya jangan, maksud gini ya sebenarnya filosof juga sih, nyambung-nyambungnya kayak kalau kayak hidup tuh ya nggak mungkin Enak seenak itu gitu loh, pasti ada prosesnya. Iya. Itu yang gue ambil sih. Dan juga ya serunya adalah itu, maksud gue yang serunya adalah lihat pemandangan itu sih, lihat pemandangan, terus juga kayak ya ngerasain makan di atas itu yang bikin gue seru. Justru malah gue pas jalan dan turun tuh ngeliat kayak anjir apa gue harus naik lagi kali ya gitu kan. Cuman memang sih tidak akan naik malam lagi gue. Itu sih gue disclaimer. Berarti tidak akan naik malam doang ya? Tidak akan naik malam aja. Udah itu gue disclaimer, tidak akan naik malam lagi. Berarti bulan depan gue majangnya mau ke Cikora ikut. Tidak akan naik malam lagi dan tidak akan masuk grup lagi. Tidak akan masuk grup naik gunung lagi. Abis ini bubar kan ya? Betul. Gue lebih tepatnya kayak itu dah aja. Gue tambah itu. Iya, maksud gue lebih ke situ sih, kayak ya jadi ada perjalanan, jadi ada cerita gitu. Kalau gue nggak gini mungkin gue nggak bakal ada cerita gitu. Iya, Kalian kan bener. dan nggak bisa ngerasain ya gimana sih, itu kan sebuah pengalaman baru buat gue lah ya. Tapi intinya kalau dibilang Artapela sendiri ya, kalau untuk Artapela sendiri kalau gue bilang lu worth it, cuman jangan jalan malam,
dan di kondisi-kondisi hujan. Itu sih, sisanya tuh worth it mau lu. Ya kalau lagi beruntung jalan malam silakan, cuman ya kondisinya kalau bisa jangan sampai hujan. Karena pembelajaran itu, tapi sisanya pas kita turun aman-aman aja kan orang banyak yang naik cuma 2 jam, 2,5 jam. Ternyata seenak itu, dan yang tadi gue bilang bisa naik motor ternyata dari pos. Ya. Gue tanya ya, dan biayanya 100.000 ke atas lah, mau nyampe 300.000 atau 200.000. Kalau yang emang kalian pengen ini ya, misalkan ada amit-amit ada yang sakit gitu kan, Iya. dari warung atas ke bawah bisa, atau PP bisa. Gue tanya juga sering ada yang kayak gitu ternyata. Turis 100.000. gitu-gitu biasanya. Iya, turis-turis cuman emang pengen ke atas doang gitu kan. Gitu sih. Seru sih, soal gokil gila. Mantap. Parah. Kalau Mantap dari ya, lu, Pak. Cak, gimana, Cak? Ini pengalaman Artapela. pertama naik malam sih gua. Dan- Oh, lu pertama. malam ya? Malam. Saya pertama kali malam langsung. Terus sama kalian juga kan, kalian pertama kali naik gunung beneran sama kalian gitu kan. Dan next Gila, malam. naik malam lagi pertama kali juga. Seru, gak tau kenapa ya kalau ke alam malam gitu gue suka banget menikmati aja. Walaupun Nikmati ada banget, susahnya, nggak tahu kenapa. nikmatin aja. Iya, nikmatin Iya. aja. Karena nggak tau gue dari awal ke alam itu, ini diri gue pribadi aja salah satu bentuk cara gue bersyukur sih. Iya, iya. Ngeliat ciptaan Tuhan itu kayak gimana gitu kan. Terus juga gue ketemu orang-orang, pasti kan ke alam itu ada aja gitu kan. Ketemu orang baru, cerita-cerita pengalaman baru. Dan ternyata menurut gue jalan malam itu enggak, mungkin karena Artapela dan bareng kalian ya, enggak seburuk itu sih. Seru. Seru. Ya gue nggak tahu apa karena Artapela terbuka gitu kan. Ya, tapi vibes-nya gue nggak terlalu dapet karena vegetasi yang terbuka gitu doang. Sama Gitu doang. itu jalan malam juga kan ya, terbuka dan jalan malam. Iya, terbuka dan dalam malam lagi. View-nya bagus banget, gue suka. Di sana juga bersih, lumayan bersih. Lumayan bersih, cuma ya kalau buat ngambil air emang agak Effort ya, aja, agak effort banget. Harus persiapan. Udah sih, gue sebelumnya kan pernah naik sama Jiung, ya seru, sama Galung juga waktu itu gede. Bareng kalian juga seru banget. Jadi ya lagi lah next time. Tapi jangan malam lah, biar lo ikut gitu. Betul. Udah, Cak, udah. Gue nggak ditanya nih. Oh iya. Jadi Jadi tadi ya. Bung Jange gimana? Jadi gimana nih? Terus Siap. tuh, kemarin gimana? Tai, Artapela. emang dari awal tuh nggak tahu ya. Tapi senang sih, maksudnya gue direpotin gitu kan, artinya kan lu semua pada percaya sama gue ya, walaupun emang anjing sih. Ini. Oh, berarti gini, Ca. Berarti nextnya kalau dia senang dirobotin, apa-apa dia aja semua ya. Oh iya, gue tuh karena mengiyakan jalan malam karena ada lu kan, ada lu sama Jiung yang emang pernah jalan malam. Lu pernah kan naik gunung malam? Jiung juga pernah gitu kan.